Satu demi satu, sosok-sosok perkasa muncul dari kehampaan, mengenakan pakaian Yuhuayuan, memancarkan aura membasmi yang sangat tajam dan dahsyat. Menghadapi orang-orang Xiao Lingyu, itu lebih seperti pembantaian daripada pertarungan. Setelah mundur ke area aman, para prajurit yang menyaksikan saling berpandangan, dengan kengerian yang tak terelakkan di mata mereka. Mereka tak pernah menyangka bahwa setelah menunjukkan kekuatan mereka, Yuhuayuan akan menjadi begitu kuat, bahkan membuat mereka merasa tak percaya. Pantas saja Akademi Yuhua menjadi satu-satunya yang kuat saat itu. Meskipun mengalami kerusakan parah setelah melawan suku asing, Akademi Yuhua masih mampu menonjol di antara 4 kekuatan utama. Pada saat ini, inilah yang dipikirkan orang-orang ini, dan jika hal-hal terus berkembang seperti ini, tidak akan butuh waktu lama, dan generasi muda dari alam spiritual kecil di depan mereka akan musnah sepenuhnya. Saat semua orang sedang memikirkan hal itu, awan ungu berkelebat di udara, bagaikan awan ungu, menyelimuti area ini. Bersamaan dengan itu, terdengar suara yang agak tua. Masalah ini adalah kesalahan wilayah spiritual kecilku. Kita juga sudah membayar harganya. Sudahlah, kita akhiri saja. Saat ia berbicara, sebuah kekuatan lembut menyelimuti semua orang di alam roh kecil dan para pengkhianat Akademi Yuhua, menyebabkan beberapa orang yang terluka parah langsung pulih. Pada saat itu, mereka berhenti bergerak. Seolah-olah ada 2 pasang mata di awan ungu, menatap semua orang di Akademi Yuhua. Hehe, aku tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini, karena aku datang ke sini dengan sebuah misi. Di antara orang-orang yang kau selamatkan, masih ada 50 orang yang harus kubasmi, jadi aku hanya bisa minta maaf. Peri Hua terkikik, wajahnya sedikit malu, dan berkata dengan malu-malu. Aku juga minta maaf. Aku masih kurang 60 untuk membasmi mereka semua. Sue Wuhen melangkah maju, menatap aura kuat di awan ungu itu, tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang. Kedua wanita itu, yang satu sedingin es, dan yang lainnya tersenyum, tetapi niat membasmi dalam kata-kata mereka tidak membuat lelaki tua di awan ungu itu tampak bermartabat. Setelah keduanya selesai berbicara, murid-murid Akademi Yuhua lainnya juga mengungkapkan pendapat mereka satu persatu. Hehe, ini bakal jadi masalah besar. Yang ada di awan ungu itu pasti penguasa kota, Raja Naga Ungu. Aku nggak ngangka dia bakal muncul. Sayang banget, jelas murid-murid Akademi Yuhua nggak akan ngasih muka kayak gitu ke dia. Bagaimana kalau aku tidak menghormatimu? Raja Naga Ungu mungkin memang perhatian pada orang-orang di Akademi Yuhua, tapi kalau murid-murid Akademi Yuhua benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, aku khawatir Raja Naga Ungu akan langsung bertindak. Ayo cepat mundur, hanya dewa yang tahu apakah Raja Naga Ungu akan menyerang dan menghancurkan kita juga. Semua orang berbicara dengan tenang, dan beberapa yang pemalu bahkan bersiap untuk menyelinap pergi diam-diam, takut Raja Naga Ungu akan membasmi mereka semua. Beberapa orang berpengalaman mencibir diam-diam saat ini, basmi mereka semua dengan begitu banyak jenius dari Akademi Yuhua, akan jadi lelucon jika petinggi Akademi Yuhua tidak siap sama sekali. Di udara, awan ungu menunjukkan tanda-tanda akan menghilang dengan cepat. Jelas, Raja Naga Ungu sedang marah. Pada saat ini, tawa dingin terdengar. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka Akademi Yuhuamu menjadi semakin arogan sekarang. Kau salah, Pak Tua. Kami tidak sombong. Kami hanya sombong kepada musuh kami. Lagi pula, selalu ada orang-orang di dunia ini yang sangat jahat. Kalau kau bicara baik-baik dengan mereka, pada dasarnya mereka tidak akan mendengarkanmu. Karena itu, kami hanya bisa menakut-nakuti mereka dulu, baru bicara. Peri Hua masih memiliki senyum tipis di wajahnya, dengan seringai di matanya, dan berkata dengan dingin. Saat ini, Wei Hong hanya bisa memuja kakak senior keempat. Ia menyadari bahwa di puncak Wu Wei, kecuali Zhao Qing dan Wu Rui, masing-masing lebih arogan dan mendominasi daripada yang lain. Ia pikir Sue Wuhen dan Xiang Wentian cukup arogan, tetapi ketika ia melihat kakak senior keempat Peri Hua di depannya, ia menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Bagus, sangat bagus. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ada orang yang berbicara seperti ini kepadaku. Sepertinya setelah sekian lama, beberapa orang telah melupakanku, Raja Naga Ungu. Di dalam awan ungu, Raja Naga Ungu tampak murka. Hampir saat ia selesai berbicara, awan ungu itu berubah menjadi sosok tua. Ini seharusnya bukan tubuh asli Raja Naga Ungu. Sepertinya itu hanya tiruannya. Benar sekali. Aku tidak menyangka klon ini begitu kuat. Hehe, bagaimana menurutmu kalau dia lemah? Bagaimana mungkin dia berada di alam spiritual kecil dan mengendalikan kota sendirian?
Orang-orang di sekitar sedang membicarakannya, tetapi pada saat itu, mereka melihat sosok Raja Naga Ungu tiba-tiba bergerak. Telapak tangan besar yang terkondensasi di tangan kanannya mencengkeram orang-orang di Akademi Yuhua. Di kehampaan, ia berubah menjadi naga ungu, meraung, dan menunjukkan kelima cakarnya yang tajam, dan kekuatan naga itu mengguncang langit. Ledakan. Menghadapi serangan Raja Naga Ungu, ekspresi Perihua tetap tidak berubah, dengan seringai di matanya. Ia bahkan tidak melawan. Pada saat ini, naga ungu raksasa itu terhalang sebelum sempat mendekati Perihua dan yang lainnya. Engah. Naga ungu itu pun meledak, dan di kehampaan, hanya seorang pria berpakaian kain yang terlihat. Ia tampak sangat malas, dengan raut wajah tak berdaya. Ia menatap Raja Naga Ungu dengan acuh tak acuh dan berkata tanpa suara, dengan kekuatanmu, apa kau berani menindas orang-orang ini? Sangat kuat. Wei Hong menatap pria berpakaian itu, matanya sedikit menyipit, ekspresinya sedikit ngeri. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa pria berpakaian di depannya seperti harimau yang sedang tidur, terutama matanya. Meskipun sangat tenang, terkadang ada sedikit keganasan di sana, yang membuat orang merasa takut. Belum lagi Wei Hong yang dapat merasakannya, bahkan para pendekar yang lain pun ikut mundur satu persatu, karena mereka punya firasat jika terlalu dekat dengan lelaki berpakaian itu, nyawa mereka bisa terancam. Apakah kau dari Akademi Yuhua berencana berperang melawan alam roh kecilku? Menatap pria berjubah kain di depannya, tatapan ganas di mata Raja Naga Ungu memudar. Sebaliknya, ia berbicara dengan nada kurang percaya diri. Perang habis-habisan. Pria berjubah kain itu menunjukkan tatapan mengejek di matanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ia berkata dengan malas, alam roh kecilmu tidak layak untuk itu. Baiklah, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Cepat kembali. Semua orang ini, tetaplah di sini. Aku tidak akan mengambil tindakan apapun. Berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan hidup tergantung pada kemampuan mereka. Jika kau masih ingin melawan, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan wilayah spiritualmu yang kecil ini. Pria berjubah kain itu mengabaikan Raja Naga Ungu dan berbicara lagi, seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas, dan di belakangnya tampak menjulang, seolah seekor harimau mengembun di kehampaan. Harimau di belakangnya meraung terus-menerus, dengan momentum yang mengerikan. Sehat, ekspresi Raja Naga Ungu tak tertebak. Saat ini, ia terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, matanya dipenuhi niat membasmi. Ia menatap dingin pria berjubah kain itu, lalu berubah menjadi awan ungu dan bersiap untuk pergi. Baiklah, karena kau sudah pergi, jika kau masih ingin menyelamatkan muka, sebaiknya kau tinggalkan sesuatu. Pria berjubah kain itu tampak biasa saja, tetapi ia menatap awan ungu yang hendak pergi, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Cahaya pedang yang tajam menebas awan ungu itu, lalu darah berceceran di langit. Awan ungu itu berputar pelan di udara, lalu menghilang dengan cepat. Sial, siapa orang ini? Dia sangat kuat. Klon Raja Naga Ungu juga cukup kuat, tapi dia membasminya dengan mudah. Lagi pula, sepertinya dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Entahlah, dia terlihat sangat muda, tapi sepertinya dia tetua Akademi Yuhua. Jika ada murid sekuat itu di antara generasi muda Akademi Yuhua, aku khawatir dia sudah lama menyapu bersih kekuatan lain. Semua orang membicarakannya, tetapi saat ini, pria berjubah kain itu menatap mata para murid yang ketakutan di alam spiritual kecil, menggelengkan kepalanya sedikit, dan pada saat yang sama, menatap Perihua dan berkata tanpa berkata-kata, baiklah, seharusnya aman. Sayangnya, aku membuang-buang waktu lagi. Aku masih harus berlatih, basmi orang-orang ini. Pokoknya, aku akan melindungimu mulai sekarang. Lebih baik membuat masalah. Kalau tidak, setiap kali aku keluar, aku akan terdiam. Sambil berbicara, pria berpakaian itu dengan lembut merobek kehampaan dan diam-diam memasukinya, sementara jantung Wei Hong berdetak kencang. Ia merasa tak bisa lepas dari pria berpakaian itu, dan sikap dominan pria itu yang seolah berkata siapa lagi kalau bukan aku juga meninggalkan kesan mendalam pada Wei Hong. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa dari Xiao Lingyu dan banyak pengkhianat dari Yu Huayuan, bagaikan mongki yang berhamburan saat pohon tumbang, melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Langkah kaki Wei Hong bergerak ringan dan ia langsung mengejar ke satu arah. Ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Wei Sao ketika berkata, lakukan saja dengan berani, alam spiritual kecil ini tidak seberbahaya itu. Sepertinya kekuatan Akademi Yuhua tidak selemah kelihatannya. Saat ini, dua orang di depan juga disergap oleh Wei Hong. Baiklah, hentikan. Melihat keduanya masih berusaha lari, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit dan langsung menangkap mereka. Di bawah ekspresi ngeri mereka, ia langsung menarik mereka ke dalam mutiara Pluto.
Pada saat yang sama, seluruh alam spiritual kecil itu telah menjadi kacau balau. Akibat intimidasi pria berpakaian sipil itu, para petinggi alam roh kecil hanya bisa menelan kekalahan ini dan tidak berani bertindak lebih jauh. Jika generasi tua tidak bertindak, maka di antara generasi muda, bahkan jika banyak yang mati, mereka hanya bisa menanggungnya. Banyak murid Akademi Yuhua melancarkan perburuan panik. Saat itu, ketika Wei Hong bersiap untuk membasmi setiap orang dalam daftar satu persatu, ia melihat sesosok terbang tak jauh darinya. Melihat prajurit berwajah cendekiawan dan singa emas terbuka itu, mata Wei Hong berkilat. Sudut mulutnya sedikit berkedut, memperlihatkan senyum. Lumayan bagus. Ia tidak menyadari kehadirannya saat perkelahian tadi, dan merasa sedikit menyesal. Ia benar-benar melewatinya dalam sekejap mata. Memikirkan hal ini, Wei Hong kembali meningkatkan kecepatannya, dan pada saat yang sama, ia mengejar sosok itu. Wei Hong sepenuhnya menyembunyikan napasnya, dan mengikuti dari dekat. Sepanjang jalan, ia bertemu banyak prajurit tunggal dari alam roh kecil, tetapi Wei Hong mengabaikan mereka dan memusatkan seluruh perhatiannya pada pria yang tampak seperti cendekiawan di depannya. Selama 3 hari 3 malam, Wei Hong memaksakan diri untuk tidak bertindak. Akhirnya, pada hari keempat, ia tiba di kota Longtian. Wei Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa pria yang tampak seperti cendekiawan di depannya, Lin Feng, menghela napas lega. Saya benar-benar tidak menyangka hasilnya seperti ini. Yuhua Yuan benar-benar menyeramkan. Saya tidak akan ke sana jika tahu. Untungnya, saya sudah kembali. Lin Feng bergumam, lalu turun dari singa emas dan berlari menuju kota. Wei Hong mengikutinya dari dekat. Alasan dia tidak mengambil tindakan apapun bukan hanya karena takut membuat orang lain khawatir, tetapi juga karena Wei Hong sangat tertarik dengan kemampuan meracuni dan zat beracun Lin Feng. Seluruh kota Longtian telah dibangun kembali dibandingkan sebelumnya, dan rumah tuan kota tidak lagi dibangun di rumah tuan kota yang asli, melainkan di kota barat. Setelah mengikuti Lin Feng ke rumah tuan kota, Wei Hong merasa seluruh mansion tuan kota sunyi senyap, hanya sesekali terdengar jeritan melengking. Hal ini membuat Wei Hong sedikit mengernyit. Wei Hong meninggalkan Lin Feng, tetapi melirik ke sekeliling mansion tuan kota, dan kemudian niat membasmi yang kuat melintas di matanya. Seluruh mansion tuan kota memiliki ruangan-ruangan terisolasi satu demi satu, tetapi banyak sekali prajurit yang dirantai dengan rantai besi. Kultivasi para prajurit ini berada di level raja, tetapi sekarang, masing-masing dari mereka tak dapat dikenali lagi. Mereka semua telah menjadi pemicu obat. Tidak masalah jika hanya ada prajurit, lagi pula, para prajurit ini mungkin bukan orang baik semasa hidup. Yang membuat Wei Hong merasa ingin membasmi adalah karena kebanyakan orang di sana tidak memiliki kultivasi seni bela diri dan hanyalah warga sipil. Puluhan ribu warga sipil, tua dan muda, pria dan wanita, digunakan sebagai pemicu obat oleh Lin Feng untuk bekerja sama dengannya dalam memurnikan racun. Hal ini membuat Wei Hong tidak ingin bermain-main dengannya lagi, tetapi langsung berjalan menuju ruangan tempat Lin Feng berada. Hehe, sekarang racun cahaya peraku sudah mulai menunjukkan hasilnya. Selama aku bisa mengekstrak lebih banyak vitalitas dari bahan-bahan obat ini, agar kemampuan meracunku bisa lebih ditingkatkan, maka saat aku bertemu Wei Hong lagi, dia tidak akan pernah bisa menahan seranganku. Lin Feng duduk bersila di tempat tidur, matanya berkilat niat membasmi, ekspresinya sangat dingin, dan dia tertawa. Tidak, kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Tepat saat Lin Feng selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar, disertai dengan niat membasmi yang tak berujung, seolah-olah Lin Feng sudah dijatuhi hukuman mati. Wei Hao. Mendengar suara tiba-tiba itu, wajah Lin Feng sedikit berubah. Aura tak berujung muncul dari tubuhnya, mengelilinginya, dan dia berteriak dengan suara dingin. Orang yang ingin kau basmi. Ruangan itu tiba-tiba hancur, dan Wei Hong muncul di depan pintu. Wei Hong. Ketika Lin Feng melihat Wei Hong tiba-tiba muncul di depannya, ekspresinya berubah, kengerian muncul di matanya, dan dia berteriak keras. Benar, kau tidak ingin membasmiku, aku memberimu kesempatan ini. Wei Hong menatap Lin Feng dengan dingin, dengan niat membasmi yang meluap dari tubuhnya, memenuhi seluruh ruangan. Ia mengunci Lin Feng dengan niat membasmi dan berteriak dingin. Haha, ada jalan menuju surga tapi kau tak mengambilnya, tak ada pintu menuju neraka tapi kau pergi ke sana. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah sesaat tidak sadarkan diri, Lin Feng kembali normal, tiba-tiba berdiri, menatap Wei Hong dan tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi arogan di wajahnya. Desir, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi.
Niat pedang yang terkondensasi di tangan kanannya berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah Lin Feng. Merasakan kengerian niat pedang Wei Hong, Lin Feng tiba-tiba menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya. Ledakan. Ketika Wei Hong menebas, cahaya pedang yang mengerikan menghancurkan seluruh ruangan, tetapi Lin Feng menghilang. Hal ini membuat wajah Wei Hong sedikit berubah. Pada saat yang sama, ia melangkah maju dan melihat ada terowongan di bawah tempat Lin Feng berdiri. Saya ingin melihat apa yang Anda miliki. Wei Hong adalah pria yang terampil dan berani, dan ia tiba-tiba melompat ke dalam terowongan. Saat ia melompat, ia merasa dirinya jatuh dengan cepat, dan sekelilingnya gelap gulita. Hampir setengah jam kemudian, kaki Wei Hong akhirnya menyentuh tanah. Ledakan. 2 lubang besar meledak di tanah, dan kemudian Wei Hong tiba-tiba merasa ada sebuah gua besar di depannya. Dan tempat ia berdiri adalah dasar gua. Pada saat ini, terjadi tabrakan keras, dan sebuah pintu besi besar jatuh dari langit, menutupi Wei Hong. Haha, kamu keren banget, ya hari ini kamu mati di sini. Pada saat ini, suara arogan Lin Feng terdengar, dan sepertinya pintu besi itu seperti penjara bawah tanah, menjebak Wei Hong di dalamnya. Jika seperti ini saja, semuanya akan baik-baik saja. Namun, di bawah tanah, ada gigi gergaji yang sangat tajam, mencekik Wei Hong. Engah, engah, engah. Gigi gergaji yang sangat tajam, memancarkan aura haus darah, muncul langsung dari tanah seperti pedang panjang dan menusuk Wei Hong. Saat itu, Wei Hong terkekang oleh gerbang besi di ruang sempit dan tidak bisa keluar sama sekali. Melihat serangan-serangan ini, ekspresi Wei Hong tidak berubah. Sebaliknya, ia diam-diam menggerakkan niat pedangnya, dan domain pedang pun terbentuk dengan tenang, menyebabkan serangan-serangan ini langsung dicekik oleh niat pedang tersebut. Pada saat ini, Wei Hong merasa bahwa pemimpinnya sedikit pusing. Kau benar-benar berpikir ini cuma pisau tajam haha. Aku merendamnya dalam puluhan ribu racun. Menciumnya saja bisa membuatmu kehilangan daya tahan. Wah, sombong sekali, iya. Melihat Wei Hong sedikit terhuyung, Lin Feng tertawa terbahak-bahak. Gua bawah tanah ini dibangunnya dengan mengorbankan banyak tenaga dan sumber daya keuangan. Gerbang besi yang menjebak Wei Hong terbuat dari besi bintang. Belum lagi Wei Hong, bahkan seorang prajurit di puncak tingkat ke-9 kelas kaisar pun tak akan mampu menembusnya. Justru karena ia cukup percaya diri dalam hal ini, Lin Feng merasa semuanya berada di bawah kendalinya. Saat ini, ia menatap Wei Hong dengan acuh tak acuh, seolah sedang menatap badut, dengan ekspresi yang sedikit acuh tak acuh. Dengan sedikit tarikan kedua tangannya, ia melihat bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Pada saat ledakan itu, asap yang terbentuk kembali menyapu seluruh tubuh Wei Hong, dan ini hampir membuat Wei Hong pingsan. Melihat ekspresi Wei Hong, Lin Feng tak kuasa menahan tawa. Saat itu, ia melompat turun dengan ringan, menatap Wei Hong yang telah tertunduk, dan hendak mengambil tindakan. Namun, pada saat itu, mata Wei Hong tiba-tiba bersinar terang tanpa batas, dan tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Desir, di bawah tatapan ngeri Lin Feng, Wei Hong mencengkeramnya dengan tangan kanannya. Ia bahkan tidak memberi Lin Feng kesempatan untuk berbicara dan langsung membasminya. Namun, setelah membasminya, Wei Hong menunjukkan senyum pahit, karena, bagaimana ia bisa keluar dari penjara bawah tanah ini. Ledakan, 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 Wei Hong berteriak dengan suara berat, lalu meninju dengan kedua tinjunya ke arah gerbang besi. Namun, kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan sebuah planet tidak mampu menghancurkan gerbang besi tersebut. Hal ini membuat Wei Hong merasa tertekan. Saat itu, Wei Hong tersenyum getir, berpikir bahwa ia telah melebih-lebihkan kekuatan fisiknya. Jika ia tahu lebih awal, seharusnya ia langsung membangunkan Lin Feng. Guk-guk, nak, ini ternyata besi bintang. Ini bahan yang bagus untuk menyempurnakan senjata di masa depan. Kau harus mengumpulkannya, kau harus mengumpulkannya. Seber tiba-tiba muncul, menatap gerbang besi itu, lalu tertawa. Pamanmu, aku tahu ini hal yang baik, tapi pertanyaannya, bagaimana kita keluar? Wei Hong awalnya ingin membenci Seber, tetapi hanya dalam semenit, Wei Hong dibenci Seber dan meninggalkan kota Longtian. Di saat yang sama, ia terdiam, merasa dirinya benar-benar bodoh. Mutiara Pluto bisa dibilang tempat persembunyian yang sangat baik. Jika ia bersembunyi langsung di dalam Mutiara Pluto, siapa yang bisa menjebaknya? Gerbang besi itu berisi Mutiara Pluto. Wei Hong tidak terburu-buru untuk mendobraknya. Sebaliknya, ia segera meninggalkan kota Longtian. Sebelum pergi, Wei Hong memasukkan semua ramuan obat yang ditangkap Lin Feng ke dalam Mutiara Pluto. Lagi pula,
Manusia fana seperti mereka pasti akan mati di alam roh kecil sekalipun mereka keluar. Karena itu, karena Wei Hong ingin menyelamatkan mereka, ia tentu harus menunggu kesempatan untuk melepaskan mereka ke dunia sekuler. Setelah tinggal di alam roh kecil selama hampir 10 hari, Wei Hong pun pergi. Bagaimanapun, Xiao Lingyu telah disapu bersih oleh Yu Huayuan, dan pada dasarnya semua pengkhianat Yu Huayuan telah diberantas oleh Wei Hong, dan yang lainnya juga telah dibasmi. Kini, di antara 18 kota tersebut, kecuali kota Longtian yang telah dibasmi lagi oleh Wei Hong, kota-kota lainnya sangat tertutup dan tidak berani memprovokasi Yu Huayuan lagi. Ketika Wei Hong kembali ke puncak Wuwei biasanya sangat sepi sebelumnya, tetapi kali ini, suasananya cukup ramai, karena saudari senior keempat juga telah kembali. Bisa dibilang, selain guru mereka dari puncak Wuwei, ini adalah pertama kalinya semua orang begitu ramai. Adik kecil, kau hebat sekali. Soal murid-murid tim penegak hukum, kau harus membasmi mereka kalau perlu. Hehe, jangan khawatir, mereka cuma sekelompok orang menyebalkan yang pantas dihajar. Begitu mereka bertemu, Wei Hong langsung dididik oleh Peri Hua sebelum sempat menyapa. Aku mengerti, kakak keempat. Wei Hong sedikit tertegun, lalu berbicara. Baiklah, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu sebagai hadiah. Kamu juga menggunakan pisau, jadi aku akan memberikanmu pisau ini saja. Peri Hua melambaikan tangannya pelan, lalu muncullah sebilah pedang raksasa yang memancarkan cahaya haus darah dan berkilauan dengan cahaya keemasan di dalam rumah. Ini terlalu berharga, kakak keempat. Wei Hong tentu saja bisa melihat bahwa pisau besar ini seharusnya menjadi harta karun kelas atas, atau bahkan harta karun kelas atas. Bagaimana mungkin Wei Hong menginginkannya? Tidak masalah berharga atau tidak. Kita semua keluarga. Ambil saja. Lagi pula, itu tidak berguna bagiku. Peri Hua menunjukkan ketidaksenangan di matanya dan berbicara. Wei Hong, ambillah. Jangan membuat adikmu cemas. Kita semua keluarga. Lagi pula, pisaumu sudah lama patah. Kau benar-benar butuh pisau. Liu Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara pada saat yang sama. Aku punya pisau besar ini di luar wilayah kekuasaan. Menurut mereka, pisau ini disebut pisau sutra emas dan seharusnya menjadi harta karun kelas atas. Soal cara menggunakannya, kau harus mencari tahu sendiri nanti. Peri Hua menatap Wei Hong dan berkata. Setelah semuanya menjadi seperti ini, Wei Hong berhenti berpura-pura dan langsung menjawabnya. Mereka mengobrol hingga larut malam. Lalu, yang membuat Wei Hong terdiam adalah, selain Zhao Qing dan Wu Ruweit yang menjaga gunung, 5 orang lainnya, termasuk Hua Xianxi, Sue Wuhen, Xiang Wentian, dan Liu Ming, benar-benar pergi lagi. Saudara-saudari ini sungguh layak menjadi manajer yang lepas tangan. Wei Hong menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Melihat Wu Rui dan Zhao Qing tampak tertekan, Wei Hong hanya mengungkapkan rasa tenangnya lalu langsung pergi. Kembali ke kamarnya, Wei Hong mengeluarkan pisau kawat emas. Berdengung. Saat Wei Hong mengeluarkannya, pisau emas itu mengeluarkan suara keras, dan cahaya keemasan berkelebat, memberi tahu semua orang bahwa ini bukanlah pedang biasa. Setelah mengaktifkan energi bela dirinya, Wei Hong terkejut mendapati pisau emas di depannya tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwa yang dahsyat, yang langsung menyerang Wei Hong. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari pisau emas dan menerjang Wei Hong. Kakak keempat, berikan pisau emas itu kepada adik junior. Kau yakin tidak akan terjadi apa-apa? Pisau emas itu belum kehilangan bekasnya. Jangan biarkan apapun menimbulkan masalah. Setelah Sue Wuhen meninggalkan puncak Wuwei bersama Peri Hua, ia tampak sedikit khawatir dan bertanya. Aku selalu mendengarmu memuji adikku, dan ketika aku melihatnya hari ini, aku benar-benar terkejut, karena jiwa adikku terlalu kuat, begitu kuatnya sampai-sampai aku tak bisa melihatnya. Lagi pula, niat pedangnya pasti lebih kuat darimu. Peri Hua menyingkirkan wajah bercandanya dan berbicara dengan tatapan yang sedikit serius. Aku juga tahu itu. Semua orang berpikir tubuh fisik adik muda sangat kuat, tapi siapa yang tahu kalau serangan adik muda yang sebenarnya mungkin ada di kekuatan jiwanya. Sue Wuhen teringat pada adik laki-lakinya yang bejat dan tersenyum pahit, lalu berbicara. Yah, itu sebabnya aku memberikan pisau emas itu kepada adikku. Hehe, aku jadi penasaran sekarang, apakah adikku sanggup menahan pisau ajaib ini? Kalau adikku tahu aku begitu tidak bertanggung jawab, apa dia akan menyesal memberiku bunga spiritual itu? Peri Hua terkikik dan berkata dengan nada sedikit nakal. Aku takut adikku akan sangat marah sampai muntah darah. Sue Wuhen juga merasakan sakit kepala hebat setelah mendengar apa yang dikatakan Peri Hua, dan berkata dalam hati. Jika Peri Hua memberitahu Wei Hong
Wei Hong tidak akan begitu ceroboh. Jika Wei Hong mendengar kata-kata Perihua, ia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Oleh karena itu, ia menghadapi krisis terbesar saat ini. Tak banyak jika di dunia ini. Secerdas apapun Wei Hong, ia tak pernah menyangka bahwa kakak perempuan keempat yang tak pernah taat aturan akan memberinya pedang ajaib, dan jejak klon Raja Ibel tersegel di dalam pedang ajaib itu. Wei Hong dapat merasakan kekuatan dan keistimewaan pisau kawat emas, sehingga ia hanya ingin mengerahkan energi bela dirinya untuk mencetak tanda pada pisau tanpa pemilik ini. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa ketika ia mengerahkan energi bela dirinya dan memisahkan secercah kekuatan jiwa untuk membuat pisau kawat emas mengenali pemiliknya, sebuah perubahan mendadak terjadi. Ledakan, pisau emas itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, yang memaksa mundur seutas kekuatan jiwa Wei Hong. Ia bahkan tidak sempat menariknya kembali, dan pisau itu langsung hancur berkeping-keping. Wajah Wei Hong memucat, menampakkan kengerian. Melihat pisau emas yang melayang di kehampaan, ia ingin mundur. Berdengung. Pada saat ini, pisau emas itu mengeluarkan suara berdengung, dan suara yang keras dan arogan bergema di ruangan itu. Dari cahaya keemasan itu, kabut sihir yang tak berujung membubung, dan kabut hitam tebal memenuhi seluruh ruangan. Haha, haha, akhirnya aku keluar. Wah, kau berhasil membebaskanku. Sebuah suara arogan terdengar, dan di tengah kabut tebal, sesosok muncul. Wajahnya tak terlihat jelas, dan sosok itu tampak menjulang. Namun, tepat saat kata-katanya terucap, sosok itu melesat keluar dari kabut tebal dan menerjang Wei Hong. Bagaikan seberkas cahaya, sebelum Wei Hong sempat bereaksi, cahaya itu langsung melesat dari dahinya ke dalam pikirannya, dan sebuah suara yang agak arogan terdengar. Haha, nak, sebagai ucapan terima kasih, aku akan berinisiatif memberimu kesempatan. Mulai sekarang, nyawamu akan diserahkan kepada Raja Ibel ini. Sepertinya orang yang menyebut dirinya Raja Ibel ini ingin melahap habis jiwa Wei Hong yang ada di dalam pikirannya. Rupanya, ia telah tersegel terlalu lama, dan ketika tiba-tiba muncul, ia tentu ingin beradaptasi dengan cepat. Cara terbaik untuk beradaptasi adalah dengan melahap jiwa dan ingatan Wei Hong, serta memahami situasi saat ini. Pengadilan kematian. Wei Hong tersadar dari keterkejutannya, ekspresinya menjadi sangat acuh tak acuh, dan ia memejamkan matanya sedikit. Saat Wei Hong memejamkan mata, situasi di benaknya menjadi jelas dalam sekejap. Ia dapat dengan jelas melihat jiwa yang diselimuti kabut tebal, tertawa terbahak-bahak, dan ekspresinya tampak sangat ganas, seolah ingin melahap jiwa Wei Hong secara langsung. Desir, menatap dingin sekelompok jiwa di depannya, Wei Hong memancarkan niat membasmi yang kuat di benaknya. Ia mengulurkan jari, dan jejak niat pisau meluap dari ujung jarinya, menghujam langsung ke arah sekelompok jiwa. Haha, beruntungnya kau terpilih olehku. Beraninya kau melawan. Menghadapi serangan Wei Hong, sebuah suara menghina terdengar dari balik kabut tebal. Kemudian, di tengah kabut tebal itu, sebuah telapak tangan ilusi terlihat menggenggam cahaya pedang. Ledakan, suara benturan keras terdengar, dan serangan Wei Hong langsung lenyap. Di tengah kabut tebal, terdengar suara yang lebih keras lagi. Haha, nak, aku tak pernah menyangka tubuhmu sekuat ini, dan jiwamu juga sangat baik. Berikan tubuhmu padaku, berikan padaku, dan kau akan memenangkan kehidupan baru. Suaranya begitu menusuk hingga seolah menusuk gendang telinga. Suaranya begitu menggoda hingga seolah menghipnotis Wei Hong. Namun, pria yang mengaku sebagai Ibel di hadapannya jelas telah memilih target yang salah. Engah, menghadapi serangan gelombang suaranya, Wei Hong memilih untuk mengabaikannya dan meninjunya secepat kilat. Cahaya tinju yang menyilaukan langsung menembus kabut tebal. Saat kabut tebal itu pecah, raungan amarah bergema di benak Wei Hong. Wah, kamu yang minta ini. Karena kamu mau mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kabut tebal yang tadinya terurai, kembali berkumpul, namun kali ini mengembun menjadi sosok yang kokoh. Sosok yang mengembun itu berubah menjadi pria setinggi 2 meter dengan tatapan haus darah di matanya. Ia menatap Wei Hong dan meraung, setenang gunung dan sekuat guntur. Dalam sekejap mata, ia tiba di hadapan Wei Hong. Ledakan, Wei Hong terpental tanpa reaksi apapun dalam benturan keras itu. Ia menatap dingin pria besar di depannya. Meskipun Wei Hong terpental, karena ia juga bertarung dengan jiwanya, sosoknya semakin melemah. Kau berhasil menahan tinjuku. Aku benar-benar meremehkanmu. Haha, ini bagus. Setelah aku melahapmu, aku pasti bisa pulih lebih cepat. Melihat Wei Hong benar-benar mampu menahan serangannya, pria besar yang menyebut dirinya Raja Ibel itu menunjukkan keterkejutan di matanya. Kemudian, ia meraung, menjadi sangat bersemangat, dan menyerang Wei Hong lagi.
Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam benak Wei Hong, seolah-olah setiap serangan telah menyebabkan guncangan yang tak terhitung jumlahnya. Jika terjadi di luar, serangan sekuat itu pasti sudah menghancurkan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya sejak lama. Namun, karena serangan keduanya saat itu merupakan konfrontasi jiwa, rasanya seperti guntur menggelegar tetapi hujannya kecil. Ekspresi Wei Hong tetap normal dari awal hingga akhir, tetapi niat membasmi di matanya semakin kuat. Ia ingin melihat siapa yang bisa bertahan karena pria di depannya sebenarnya sedang bersaing dengannya dalam hal kekuatan jiwa, dan dialah yang baru saja dibuka segelnya. Benar saja, seiring berjalannya waktu, pria di depannya yang menyebut dirinya Ibel menjadi semakin ilusif, dan dia bahkan tidak menyentuh jiwa Wei Hong, yang membuatnya tampak sangat mudah tersinggung. Dasar bocah licik, lawanlah aku kalau kau bisa. Raja Ibel merasa kekuatan jiwanya sedikit melemah. Yang membuatnya tak percaya dan bahkan takut adalah kekuatan jiwa anak laki-laki di depannya tidak berkurang, melainkan bertambah. Hal ini membuatnya semakin ngeri. Kapan manusia menjadi begitu kuat secara rohani? Kau tahu, kekuatan jiwa selalu menjadi kelemahan kultivasi manusia. Justru karena kelemahan kekuatan jiwa manusia itulah Raja Ibel memiliki keyakinan yang cukup untuk melahap kekuatan jiwa Wei Hong dan tak sabar untuk memasuki pikirannya. Bukankah kau tangguh, bukankah kau sombong, bukankah kau kuat? Kalau begitu, tetaplah di pikiranku. Wei Hong menatap Raja Ibel yang masih bersiap menyerang, mencibir, lalu langsung pergi. Seber, kamu yakin dia tidak bisa keluar? Meskipun kata-kata Wei Hong tegas, dia masih sedikit khawatir, jadi dia bertanya pada Seber. Haha, jangan khawatir, si idiot ini cuma cari mati. Kekuatan jiwamu bisa dibilang bisa menahan semua jiwa. Kau tak perlu khawatir tentang dia. Dia tidak bisa keluar sama sekali, kata Cyber sambil menggonggong. Wei Hong telah memadat menjadi tubuh jiwa, bisa dikatakan, tubuh jiwa kaisar kuno. Bahkan ketika Seber pertama kali melihat tubuh jiwa Wei Hong, ia merasa sangat terkejut dan ngeri. Dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat ditunjukkan sekarang, tetapi seiring kultivasi Wei Hong semakin kuat, pada saat itu, saya khawatir kekuatan Wei Hong pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah mendengar perkataan Seber, Wei Hong tak lagi mempedulikan pria yang menyebut dirinya Ibel dalam benaknya, melainkan mengalihkan pandangannya ke pedang emas yang melayang. Tanpa kendali Ibel, meskipun pedang itu masih melayang, pedang emas itu tak lagi bersinar terang keemasan, melainkan tampak kusam. Wei Hong mengepalkan tangannya dengan lembut dan menggenggam pisau emas itu. Kali ini, tanpa halangan apapun. Secercah kekuatan jiwa dengan mudah menembus pisau emas itu, lalu dengan mudah menghapus jejak-jejak yang ditinggalkan Raja Ibel. Pada saat ini, Wei Hong merasa telah menyatu dengan pisau emas itu. Dengan teriakan pelan, Wei Hong mengerahkan energi bela dirinya, menggenggam pisau emas itu erat-erat dengan kedua tangannya, lalu menebasnya. Saat menebas, cahaya keemasan yang tak berujung terkondensasi di udara seperti jaring emas. Jaring emas yang terbentuk itu sangat tajam. Saat ditebas, tanah di depannya hancur berkeping-keping, dan halaman tempat Wei Hong berada pun hancur total akibat tebasan pisau tersebut. Ini terlalu kuat. Wei Hong menatap kosong ke arah Rerundewa dengan tatapan tak percaya di matanya, wajahnya tertutup debu. Tak heran semua orang berkata bahwa seiring meningkatnya level kultivasi seseorang, senjata di tangan seringkali menentukan hasil duel. Pisau emas ini ternyata jauh lebih kuat daripada pedang berbentuk bulan sabit yang pernah digunakan Wei Hong sebelumnya. Suara keras itu tentu saja membuat Wu Rui dan Zhao Qing, dua orang yang tersisa di puncak Wu Wei, terkejut. Ketika mereka melihat kediaman Wei Hong yang telah rata dengan tanah, mereka pun terkejut. Adik kecil, ada apa? Zhao Qing menghampiri Wei Hong dan berkata dengan sedikit tergagap. Ya, adik junior, apa kau sedang bereksperimen lagi? Tanya Wu Rui tanpa berkata-kata. Ia masih ingat betul kekuatan penghancur yang mengerikan saat Wei Hong menyempurnakan bom peledak langit. Yah, tidak juga, aku hanya membiarkan pisau ini mengenali pemiliknya. Jadi, aku tidak menyangka daya hancurnya akan sebesar ini. Wei Hong juga menunjukkan ekspresi malu dan tersenyum pahit. Tidak apa-apa, asal kamu baik-baik saja, cari saja halaman lain. Kami tidak akan menemanimu lagi. Di tengah malam, keduanya terbangun dari tidur mereka. Karena itu, mereka terlalu malas untuk menemani Wei Hong. Mereka pergi setelah mengucapkan sepatah kata. Wei Hong memandangi penampilannya yang berantakan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menemukan sebuah halaman di sebelah timur. Inilah kelebihan puncak Wu Wei. Tidak banyak orang di sini, jadi terlalu banyak kamar yang tidak terpakai. Jadi Wei Hong hanya menemukan satu kamar secara acak, mandi sebentar, lalu beristirahat.
Namun, keesokan harinya, ketika Wei Hong sedang berlatih, Wu Rui dan Zhao Qing datang ke kediaman Wei Hong dengan raut wajah yang sedikit marah. Wei Hong sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, kakak senior, ada apa dengan kalian? Wei Hong benar-benar tidak menyangka akan ada orang yang membuat masalah bagi Akademi Yuhua di saat kritis ini. Karena itu, ia tidak mengerti mengapa Wu Rui dan Zhao Qing begitu marah. Namun, setelah mendengar apa yang mereka katakan, ekspresi Wei Hong sedikit berubah. Apa katamu tidak ada satupun hadiah milik puncak Wu Wei kita yang dibagikan? Ekspresi Wei Hong menjadi sangat dingin dan dia bertanya dengan suara dingin. Benar, kali ini ketika kami pergi ke wilayah spiritual kecil, kakak senior 3, kakak senior 4, dan kakak senior 5 yang paling banyak berkontribusi. Logikanya, puncak Wu Wei kita seharusnya menerima pahala terbanyak. Namun, pada akhirnya, pahala yang diberikan kepada kita belum juga diberikan. Kemarahan juga terpancar di mata Wu Rui, dan ia berteriak dengan gigi terkatup. Ia tentu saja merasa marah. Jelas mereka telah memperhitungkan bahwa semua murid Akademi Yuhua tidak ada di sana, sehingga mereka berani menahan hadiah yang seharusnya menjadi milik puncak Wu Wei. Mungkinkah itu seseorang dari tim penegak hukum? Wei Hong mengerutkan kening dan bertanya. Sama sekali tidak. Saat ini, semua orang dari Balai Penegakan Hukum masih di posisi mereka. Jadi, mustahil mereka dari Balai Penegakan Hukum. Zhao Qing mengatakan ini dengan pasti. Aku akan mencari wakil Presiden Wei dulu. Wei Hong juga bingung saat ini. Meskipun Wu Rui dan Zhao Qing tahu bahwa hadiah puncak Wu Wei telah dipotong, mereka tidak tahu siapa pelakunya. Justru karena itulah Wei Hong merasa sebaiknya berbicara dengan Wei Shao. Setelah turun dari puncak Wu Wei, Wei Hong langsung menuju ke halaman Wei Shao. Namun, yang mengejutkannya, Wei Shao ternyata sedang menyendiri. Hal ini membuat Wei Hong merasa tidak enak. Dilihat dari situasinya, jelas bahwa Wei Shao sedang bersembunyi darinya. Baiklah, karena tidak ada yang keluar, aku ingin melihat siapa yang menahan hadiah dari puncak Wu Wei. Ekspresi dingin muncul di wajah Wei Hong. Ia berjalan lurus menuju aula misi tanpa menoleh ke belakang. Di aula misi, hadiah untuk setiap puncak pada dasarnya ditandai dengan sangat jelas. Itulah sebabnya ketika Wei Hong datang ke aula misi, ia melihat bahwa hadiah puncak Wu Wei-nya adalah 10 pil Kingxin dan sebuah gunung. Selain banyak warisan gunung, ada banyak gunung di seluruh Akademi Yuhua. Sebuah gunung hampir setara dengan warisan kecil, dan bahkan setara dengan properti unik. Melihat hadiah puncak Wu Wei telah diambil, Wei Hong menyeringai dan bertanya kepada murid di aula misi, saudaraku, saya ingin bertanya, siapa yang mengambil hadiah puncak Wu Wei kita? Kami di puncak Wu Wei belum menerimanya. Wei Hong sekarang sangat terkenal di Akademi Yuhua, dan telah dinobatkan sebagai dewa pembasmi cilik. Karena itu, setelah mendengar kata-kata Wei Hong, ekspresi murid itu sedikit getir. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi kali ini? Namun, dia masih tidak bisa mengatakannya, jadi dia tersenyum getir dan berkata, saudara Wei, hadiah ini awalnya untuk puncak Wu Wei-mu, tapi. Haha, Wei Hong, kukatakan padamu, meskipun puncak Wu Wei-mu telah memberikan kontribusi besar di wilayah spiritual kecil kali ini, kakak senior Hualong telah membasmi beberapa penguasa Ibel dari luar wilayah sendirian, dan menemukan relik Ibel, yang merupakan relik Kaisar Ibel. Kontribusi ini merupakan kontribusi yang besar, jadi puncak ini dianugerahkan langsung kepada kakak senior Hualong. Pada saat ini, sebuah suara yang agak kasar terdengar. Wei Hong menoleh dan melihat niat membasmi yang kuat terpancar di matanya, menampakkan tatapan mengejek. Apa kau tidak lelah makan kotoran? Wei Hong, jangan sombong begitu. Kukatakan padamu, kakak senior Hualong telah mencapai tingkat ke-6 alam kaisar. Kau tidak akan hidup lama. Seolah ekornya diinjak, prajurit yang berkomentar itu tiba-tiba melompat, menunjuk Wei Hong dan berteriak. Orang di depannya tak lain adalah Li Tianbao, yang telah bergabung dengan Hualong karena Wei Hong telah memakan kotoran 2 kali. Entah cara apa yang digunakan Hualong hingga kultivasi Li Tianbao mencapai tingkat ke-4 tingkat kaisar. Melihat tatapan haus darah di mata Li Tianbao dan sosoknya yang agak kurus, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah dan ia mencibir, katakan lagi, percaya atau tidak, aku akan membuatmu memakan kotoran segera. Merasakan aura mengerikan dari Wei Hong, mata Li Tianbao memancarkan ketakutan. Ia tidak meragukan apa yang dikatakan Wei Hong. Jika ia mengatakan satu kata lagi, Wei Hong mungkin akan langsung meledakkannya. Kakak senior, aku ingin bertanya, ini jelas hadiah dari puncak Wu Wei. Kenapa tiba-tiba diberikan kepada Hualong? Ekspresi wajah Wei Hong tidak berubah, dia bahkan tidak marah, malah bertanya dengan tenang.
Saudara muda Wei, awalnya hadiah ini milik puncak Wei Mu, dan diberikan oleh wakil presiden Wei sendiri, tapi. Merasakan niat membasmi yang terpancar dari Wei Hong, wajah murid itu sedikit memucat, dan ia berbicara dengan gigi gemetar. Melihat raut wajah murid itu, Wei Hong menyingkirkan niat membasminya dan berhenti mengincarnya. Murid itu segera berkata, namun, para tetua telah memutuskan untuk memberikannya kepada Hualong. Kebaikan. Tatapan Wei Hong berubah dingin, dan saat ini, dia hanya mendengar murid itu berbisik para tetua itu adalah Diaken Puncak Yunming. Wei Hong tersenyum tipis, menyingkirkan niat membasmi di tubuhnya, dan langsung berjalan keluar. Murid di aula misi yang terkejut dengan momentum Wei Hong juga menghela napas lega, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, memperlihatkan ekspresi bingung. Kalaupun kau tahu, apa yang bisa kau lakukan, kekuatan saudara Hualong sudah jauh melampauimu. Apa yang bisa kau lakukan? Seolah-olah dia merasa baru saja mempermalukan dirinya sendiri, Li Tianbao mendengus dingin dan berkata dengan nada tegas. Desir. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba datang secepat kilat. Sosok itu tak lain adalah Wei Hong yang telah kembali. Ia menatap Li Tianbao dengan dingin dan tersenyum tipis. Kekuatannya memang jauh melebihi kekuatanku, tapi aku akan tetap mencarinya. Sayangnya, kau tak bisa melihatnya. Setelah mengatakan itu, Wei Hong menyeretnya keluar dari aula misi dan melemparkannya jauh-jauh dengan sangat presisi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara benturan keras, diikuti suara kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Wei Hong, aku akan membasmimu. Seperti yang diharapkan semua orang, Li Tianbao makan kotoran lagi. Wei Hong merasa bahwa membasmi tokoh kecil sekalipun berarti mengotori tangannya, jadi dia langsung menuju puncak Wei, siap memanggil Wu Rui dan Zhao Qing. Saudara Hualong, selamat telah mencapai tingkat ke-6 kaisar, dan berhasil menemukan sisa-sisa kaisar Ibel di luar wilayah kekuasaan. Benar, kakak senior Hualong. Itu karena kau tidak mengikuti perkembangan di alam roh kecil. Kalau tidak, orang-orang dari puncak Wei tidak akan punya kesempatan untuk maju. Di puncak gunung yang agak megah, terdapat loteng yang menjulang tinggi. Beberapa sosok yang agak perkasa duduk di dalamnya. Aroma teh yang kaya membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Hualong mengenakan jubah panjang, matanya memancarkan cahaya, dan tampaknya ada niat pedang yang terjerat di matanya. Beberapa prajurit dengan aura yang sedikit lebih kuat di sekitarnya, yang tingkat kultivasinya berada di level ke-4 dan ke-5 dari level kaisar, memandang Wei Hong dan berbicara dengan nada menyanjung. Kau terlalu melebih-lebihkanku. Dengan kekuatanku, aku tak mungkin bisa membasmi orang-orang dari Pulau Naga Darah di Xiaolingyu kali ini. Lagi pula, jika aku diberi waktu 2 tahun, aku mungkin tak akan takut pada Sue Wuhen dan yang lainnya dari puncak Wei. Tapi sekarang, tak ada peluang untuk menang melawan mereka. Hualong menyesap tehnya dan berbicara dengan tenang, tanpa merasa malu sama sekali. Ia tidak menjadi sombong karena pujian dari kedua pria itu, juga tidak merasa frustrasi karena ia tidak sebanding dengan orang-orang dari puncak Wei. Kakak senior Hualong, kudengar Wei Hong pergi ke Gua Wuling dan tinggal di sana selama lebih dari sebulan, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-5 kaisar. Aku ingin tahu apakah kau akan mencari masalah dengannya lagi. Pria berbaju ungu lainnya tertawa dan bertanya. Level ke-5 kaisar dia sudah seperti ini sejak mulai berlatih. Dia belum membangun fondasi yang kokoh. Terakhir kali, aku kalah darinya. Memang benar aku tidak sehebat dia. Namun, kegagalan ini membuat karakterku benar-benar hancur. Jika aku membasminya, rasanya seperti membasmi guk-guk. Hualong mengangkat alisnya sedikit, dan niat membasmi terpancar di matanya. Niat pedang yang meluap dari matanya membelah kehampaan di depannya menjadi 2 bagian. Benar sekali. Bagaimana terobosannya menembus benda-benda eksternal bisa dibandingkan dengan terobosan kakak senior Hualong? Ya, kakak senior Hualong juga akan segera memasuki Gua Wuling. Saat itu, kultivasinya pasti akan meningkat drastis lagi. Itu benar sekali. Tidak apa-apa jika Wei Hong bersikap baik. Tapi jika dia datang ke sini untuk mencari kematian, maka kakak senior Hualong pasti bisa menghabisinya. 3 orang lainnya terus memuji Hualong. Hualong, turun di sini. Pada saat ini, suara seperti guntur datang dari kaki gunung, hampir menyebar ke seluruh gunung. Bahkan sebagian besar Akademi Yuhua mendengarnya. Ketika Hualong mendengar suara itu, wajahnya sedikit berubah. Bang! Tiba-tiba ia mengerahkan kekuatan tangan kanannya, dan cangkir teh di tangan kanannya langsung pecah berkeping-keping. Hualong tiba-tiba berdiri, aura kuat terpancar dari tubuhnya,
Niat membasmi terpancar di matanya, energi pedang membumbung tinggi ke angkasa, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Siapa yang berani datang langsung ke sini? Seharusnya Wei Hong. Kedengarannya seperti dia. Dia mencari kematian, dan kakak senior Hualong hanya mencari alasan untuk menghadapinya. Kudengar hadiah untuk gunung ini seharusnya diberikan ke puncak Wu Wei, tetapi malah diberikan kepada kakak senior Hualong. Beberapa orang yang tersisa tampak sangat ketakutan dan banyak bicara. Ayo turun dan lihat. Beberapa orang saling memandang dan berlari menuruni gunung seperti orang gila. Ketika Hualong menatap Wei Hong di hadapannya, dan Wu Rui serta Zhao Qing di belakangnya, tiba-tiba, seluruh niat membasmi di tubuhnya tertahan, dan tatapan mengejek muncul di matanya. Ia menatap Wei Hong dengan ringan dan mencibir, apakah kau di sini untuk mencari kematian? Ekspresi Wei Hong masih sangat arogan. Setelah mendengar kata-kata Hualong, tatapan mengejek melintas di matanya terakhir kali. Aku berbaik hati menyelamatkan nyawamu. Apa kau masih ingin mati? Haha, kau datang ke gunungku, berteriak-teriak menyuruhku turun, dan bahkan berani bilang aku cari mati. Apa kau pikir hanya karena kau mengalahkanku secara kebetulan terakhir kali, kau benar-benar merasa tak terkalahkan melihat Wei Hong begitu sombong? Hualong tertawa marah dan berteriak keras. Gunungmu ini hadiah dari puncak Wu Wei kami. Aku beri kau kesempatan. Segera pergi dari sini dan aku tak akan peduli dengan kebodohanmu. Kalau tidak, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu kali ini, kata Wei Hong dengan tatapan membasmi, penuh penghinaan. Ia menatap Hualong dengan dingin. Kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata arogan Wei Hong, Hualong tak kuasa lagi menahan amarah dan hasrat membasminya. Ia melangkah maju, dan cahaya pedang yang terkondensasi di tangan kanannya, yang tergenggam di tangannya, bagaikan pedang panjang yang mengerikan, menebas Wei Hong. Ledakan. Tiba-tiba, ada guncangan hebat di belakang Wei Hong, yang langsung mengirim Zhao Qing dan Wu Rui ke tempat aman. Melihat serangan Hualong, Wei Hong mencibir dan mengulurkan tangan untuk menangkap cahaya pedang. Retakan. Cahaya pedang itu tergenggam di tangan Wei Hong, dan ia dengan mudah menghancurkannya. Ia menatap Wei Hong dan mencibir, sepertinya kau telah menembus level ke-6 level Kaisar, tapi kau masih saja sampah. Mendengus. Mendengar kata-kata Wei Hong, Hualong mendengus dingin, dan cahaya pedang yang terang di matanya langsung menyelimuti Wei Hong. Dengan sedikit tarikan di tangannya, pedang yin yang muncul di tangannya, menimbulkan suara perdebatan. Berdengung, berdengung, berdengung. Pedang yin yang tampak terstimulasi, dan suara pertengkaran tak berujung. Hualong berteriak pelan, dan pedang yin yang terbelah menjadi dua. Ia memegang satu di tangan kiri dan satu di tangan kanan. Menatap Wei Hong, matanya memancarkan niat membasmi yang tak berujung, dan menebas Wei Hong dengan kedua pedangnya. Desir, desir, desir. Saat Hualong menari, aura pedang yang sangat tajam melesat keluar, menyelimuti Wei Hong. Aura pedang yang mengerikan itu seakan menembus seluruh langit, dan kehampaan pun tercabik-cabik. Ekspresi Wei Hong tetap tenang. Menghadapi serangan Hualong, ia tidak menggunakan cara yang tidak perlu, melainkan melancarkan pukulan yang sama. Pukulan itu ringan, dan setelah dilontarkan, langit berubah warna. Cahaya tinju yang bercampur dengan kekuatan api membakar seluruh langit. Engah, engah, engah. Niat pedang itu langsung hancur, dan Wei Hong terlalu malas untuk bertarung dengan Hualong saat ini. Karena begitu banyak orang yang menonton, ia ingin melihat apakah ia bisa memaksa seseorang keluar. Karena itu, ia melangkah maju dan berteriak pada Hualong, Hualong, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau pergi, aku tidak akan pernah menyakitimu. Namun, jika kau bersikeras melakukannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara Wei Hong menggema di seluruh Akademi Yuhua. Saat itu, wajah para prajurit yang menyaksikan menjadi sangat ngeri, bukan karena hal lain, melainkan karena kesombongan dan keangkuhan Wei Hong. Hualong bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, apakah Wei Hong begitu sombong hingga dia bisa mengalahkan Hualong? Ya, meskipun Wei Hong sekarang berada di tingkat kelima Kaisar, Hualong adalah orang yang sangat beruntung. Dengan tingkat ke-6 Kaisar, ia telah menaklukkan banyak ibel. Kartu truf apa yang dimiliki Wei Hong? Sulit untuk mengatakannya. Karena Wei Hong sudah mengatakannya, aku khawatir dia mungkin memang punya rencana licik. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan mereka memandang Wei Hong dan Hualong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, Hualong berkata dengan dingin, hari ini, kau sudah mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ledakan. Setelah Hualong selesai berbicara, auranya tiba-tiba berubah lagi. Ia bahkan naik dari tingkat ke-6 Kaisar ke tingkat ke-7. Menatap Wei Hong dengan tenang,
mata Hualong memancarkan ejekan dan penghinaan. Sudah kubilang jarak di antara kita sangat tipis. Lagi pula, kau hanyalah seekor semut. Sekalipun kau beruntung mengalahkan seekor gajah, semut tetaplah seekor semut. Dengan tingkat kultivasi tingkat ke-7 Kaisar, Hualong kini memancarkan aura bak pelangi dan sangat menakutkan. Seolah-olah ia sedang berjalan menuju Wei Hong selangkah demi selangkah di dalam kehampaan. Aura mengerikan itu mengunci Wei Hong sepenuhnya, membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Haha, sudah kubilang kalau kakak senior Hualong pasti menang. Li Tianbao melihat momentum Hualong yang dahsyat, ia seakan telah melihat Wei Hong dipenggal. Saat itu, ekspresinya menjadi sangat gembira, bahkan ia tak kuasa menahan tawa. Baru setelah Wei Hong meninggal, ia merasa rasa malunya telah berakhir. Awalnya, setelah sekian hari, dan setelah bergabung dengan Hualong, ia merasa akhirnya mendapatkan kembali harga dirinya. Namun, ia tak pernah menyangka Wei Hong akan langsung menjerumuskannya ke dalam lubang pembuangan. Hal ini hampir membuat Li Tianbao menangis. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Ekspresi Li Tianbao menjadi agak nerotik. Ia menatap Wei Hong dengan dingin dan bersorak keras untuk Hualong, sama sekali mengabaikan pendapat orang lain. Mendengar perkataan Wei Hong, raut wajah dingin muncul di wajahnya. Meskipun dikunci oleh Hualong, ia sama sekali tidak panik. Ia menatap Hualong yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, seolah ingin menekan dirinya sendiri dan membiarkannya merasakan napas kematian. Namun, jelas bahwa rencana Hualong telah gagal. Tatapan Wei Hong menunjukkan tatapan mengejek. Melihat Hualong yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Wei Hong mencibir dan berkata, Hualong, aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak menghargainya. Jadi, jangan salahkan aku. Desir. Saat Wei Hong mengatakan ini, dia menghilang dari tempat itu tanpa jejak. Hukum ruang. Begini, Wei Hong seharusnya punya kartu trufnya sendiri, dan ternyata itu adalah hukum ruang. Tapi, dia ingin mengalahkan Hualong dengan mengandalkan hukum ruang angkasa, tapi itu hanya khayalan belaka. Siapa bilang itu tidak benar? Hualong, yang berada di level ke-7 kelas Kaisar, pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Aku khawatir Wei Hong salah perhitungan kali ini. Para prajurit yang menonton sedang membicarakan hal ini. Rupanya, mereka mengira mereka tahu niat Wei Hong yang sebenarnya. Wu Rui dan Zhao Qing saling memandang dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada adik junior mereka, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada yang lain. Aku tahu kau telah menguasai hukum ruang, tapi apa yang disebut hukum ruang itu sama sekali tidak berpengaruh padaku. Hualong sepertinya sudah menebak rencana Wei Hong. Ia mencibir dan berkata dengan nada sarkastis. Desir. Hualong mengelilingi dirinya sepenuhnya, niat pedang yang mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, domain pedang langsung dikerahkan, dan roh pedang di tubuhnya juga melayang tepat di atas domain pedang. Pertahanan seperti itu 3 kali lebih kuat daripada cangkang kura-kura. Kali ini, Wei Hong harus pergi. Kalau tidak, kalau dia tetap tinggal dan muncul, dia tidak akan punya peluang menang. Hehe, siapa bilang itu tidak benar? Namun, jika kepergian Wei Hong kali ini dianggap sebagai pelarian, maka Hualong bisa dikatakan telah sepenuhnya menebus bayangan masa lalu. Beberapa prajurit di sekitar, melihat perlindungan Hualong yang kedap udara, menggelengkan kepala sedikit dan berkata, tentu saja, tak seorang pun dari mereka berpikir Wei Hong bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Namun, saat itu, mereka melihat Wei Hong melangkah keluar dari kehampaan. Wus, wus, wus. Hanya 3 aliran cahaya yang terlihat, dikelilingi oleh niat pedang, yang langsung menghancurkan perlindungan Hualong. Sebelum semua orang sempat bereaksi, mata Wei Hong menunjukkan kegilaan, dan ia berteriak dingin, ledakan untukku. Ledakan, ledakan. Begitu Wei Hong selesai berbicara, serangan mengerikan itu terjadi, dan beberapa prajurit di dekatnya terhempas. Ruang di sekitarnya hancur total dan runtuh, dan tanahnya juga retak. Semua orang segera mundur. Ledakan itu bagaikan kekuatan yang luar biasa. Langit berubah warna dan seluruh Akademi Yuhua seakan merasakan gemuruhnya. Setelah ketenangan kembali, sesosok tubuh jatuh di kejauhan. Tubuhnya tampak menyedihkan, muntah darah dan napasnya sangat lemah. Sial, bagaimana mungkin aku bisa melupakan serangan Wei Hong? Sial, siapa yang bisa menahan serangan sekuat itu? Benar, bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Awalnya, ada kesenjangan antar kerajaan di antara para prajurit. Kecuali seorang yang terpilih bisa melompat ke tingkat yang lebih tinggi, ia hanya bisa melompati 3 tingkat paling banyak. Jika ia mencapai tingkat kaisar, melompati 1 tingkat saja akan sangat tidak normal. Namun,
metode Wei Hong sama sekali tidak memperhitungkan ranah tersebut. Ya, kali ini, tampaknya Hualong akan gagal lagi. Siapa bilang itu tidak benar, orang ini sungguh tragis. Kali ini, bahkan jika dia tidak mati, aku khawatir hati pejuangnya akan hancur. Para prajurit yang menyaksikan semuanya sangat terkejut dan tidak percaya bahwa Wei Hong benar-benar telah menyempurnakan guntur yang menghancurkan langit hingga tingkat sekuat itu. Wei Hong menatap Hualong, yang hidup atau matinya tak diketahui, dengan seringai di bibirnya. Jika Hualong tidak mengepungnya seperti ini, Wei Hong takkan mampu melukainya dengan serius. Karena kau telah berubah menjadi kura-kura, maka aku akan melemparkan bom ke dalam cangkang kura-kuramu dan meledakkanmu sampai mati. Engah. Hualong sangat kuat. Ia tidak mati bahkan setelah serangan seperti itu. Ia memuntahkan seteguk darah lagi. Napasnya sangat lemah. Ia berdiri dan menatap Wei Hong dengan tatapan agak dingin. Wajahnya sangat pucat. Wei Hong, kau sungguh hina. Kau benar-benar menggunakan cara seperti itu dan tidak berani melawanku dengan jujur. Haha, pertarungan yang adil. Nah, beraninya kau melawanku di level yang sama. Kalau kita bertarung di level yang sama, aku akan membasmimu seperti menyembelih guk-guk. Wei Hong tertawa dan berteriak dengan suara dingin dan kata-kata yang sangat tajam. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Hualong terdiam, karena ia sungguh tidak berani melawan Wei Hong secara adil. Di antara orang-orang selevelnya, ia tidak yakin bisa menang dan membasmi Wei Hong. Baiklah, kali ini aku akan mengantarmu. Wei Hong mencibir, sosoknya secepat kilat, dan ia menamparkan dengan telapak tangannya. Sebelum Hualong sempat bereaksi, ia menamparnya langsung ke tubuh dan meledakkannya. Wei Hong sedikit terkejut karena Hualong tidak terbasmi oleh telapak tangan itu, tetapi ia mengikutinya lagi. Apa Wei Hong sebenarnya ingin membasmi Hualong? Ya, Hualong telah ditunjuk sebagai diaken berikutnya di puncak Yunming. Jika Wei Hong membasminya, aku khawatir puncak Wei dan puncak Yunming akan bertarung sampai mati. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah drastis dan mereka berbicara dengan nada kehilangan arah. Tetapi Wei Hong mengabaikan mereka. Ia punya firasat bahwa jika ia tidak segera membasmi Hualong, kemungkinan akan ada keributan lagi. Karena itu, Wei Hong langsung mengeluarkan pisau emasnya, menatap Hualong, dan menebasnya dengan satu pisau. Ledakan. Saat pisau emas itu menebas, ribuan kaki cahaya keemasan dan ribuan benang emas, bagaikan bilah tajam, menyelimuti Hualong. Saat itu, Hualong hanya meraung, dan sebuah payung raksasa muncul diam-diam dari tubuhnya. Ledakan. Pisau jala emas, dengan momentumnya yang tak terbatas, tidak mematahkan payung besar Hualong semudah yang diperkirakan. Keduanya bertabrakan dengan suara dentuman keras. Konfrontasi mengerikan itu seolah mampu menembus seluruh langit, tetapi payung di atas kepala Hualong masih mampu bertahan. Saya tidak percaya. Wei Hong mencibir dalam hati, tatapan ganas terpancar di matanya, dan dengan cahaya pedang yang menyilaukan, ia menebas lagi. Pada saat tebasan, semua konsepsi artistik dalam dantian Wei Hong dikeluarkan, dan ia menebas dengan dentuman keras. Engah. Kali ini, payung raksasa itu terbelah dua dengan mudah, dan mata Wei Hong menunjukkan sedikit niat membasmi. Namun, tepat saat payung itu dibelah, sebuah sosok ilusi berdiri di depan Wei Hong, dan dengan sedikit sentakan, sosok itu berhasil menangkis serangan Wei Hong. Dia adalah orang yang sangat kejam, sungguh brutal. Lelaki tua yang muncul itu memiliki ekspresi agak dingin, niat membasmi yang kuat terpancar di matanya, dan berteriak dengan tegas. Pak Tua, kau pikir kau siapa di mana kau saat Hualong menyerang dan membasmiku tadi? Ini serangan dari generasi muda kita, dan kau malah ikut campur. Apa kau merasa cemas? Apa kau punya rasa malu? Mata Wei Hong memancarkan amarah yang tak berujung, dan raut wajahnya menjadi sangat marah. Ia menggenggam pisau emasnya erat-erat, menunjuk ke arah lelaki tua itu dari kejauhan, dan berteriak keras. Sepertinya orang-orang di puncak Wei tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran. Pria tua itu mencibir, dengan niat membasmi di matanya, dan ia mengulurkan tangan untuk menangkap Wei Hong. Pak Tua, apa kau masih punya rasa malu? Kau benar-benar menyerang junior sepertiku. Percaya atau tidak, aku akan meruntuhkan puncak Yunmingmu hingga rata dengan tanah. Serangan mengerikan itu langsung menyelimuti kepala Wei Hong, membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Hal ini membuat wajah Wei Hong berubah drastis. Di saat yang sama, kegilaan terpancar di matanya, ia menggertakkan gigi dan berteriak. Haha, kamu sombong sekali. Kalau kamu bisa lolos, kamu beruntung. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Wei Hong, dengan tatapan mengejek di matanya.
Saat itu juga, ia hendak meraih Wei Hong. Saat itu, Wei Hong meraung keras, kau memaksaku melakukan ini. Memanggil. Di bawah tatapan ngerinya, Wei Hong benar-benar menghilang di tempat, yang membuat mata lelaki tua itu tampak tak percaya, dan ia berkata dengan suara lirih, bagaimana mungkin aku sudah memblokir ruang. Di mana Wei Hong? Kenapa Wei Hong tiba-tiba menghilang? Seluruh ruang telah diblokir sepenuhnya. Secara logika, mustahil baginya untuk menggunakan hukum ruang. Tapi kenapa Wei Hong menghilang kecuali kalau itu hukum ruang? Banyak orang yang sependapat dengan lelaki tua itu. Setelah melihat Wei Hong menghilang secara aneh, banyak penonton yang kebingungan. Pada saat itu, seorang prajurit tiba-tiba berseru, tak percaya ya dewa, dia tidak benar-benar akan menghancurkan puncak Yunming, kan? Begitu kata-kata ini terucap, semua orang menggelengkan kepala dan mencibir. Bagaimana mungkin puncak Yunming dihancurkan semudah itu? Belum lagi Wei Hong sendiri, bahkan semua orang di puncak Wei pun tidak akan mampu menghancurkan puncak Yunming. Sebagai salah satu dari segelintir pewaris teratas Akademi Yuhua, ia tentu memiliki fondasi yang kuat. Meskipun lelaki tua yang bertindak itu tampaknya tidak terlalu cakap, entah mengapa, ia selalu memiliki firasat buruk di hatinya. Karena itu, ia dengan lembut melambaikan tangan kanannya, membungkus Hualong di dalamnya, dan menghilang di tempat. Orang-orang yang tersisa saling memandang, seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu, dan bergegas menuju puncak Yunming dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini adalah firasat. Mereka semua meramalkan bahwa Wei Hong mungkin akan pergi ke puncak Yunming. Karena itu, mereka tentu saja menjadi semakin bersemangat. Jika Wei Hong benar-benar menghancurkan puncak Yunming hingga rata dengan tanah, pasti akan sangat menyenangkan. Kecuali Wei Hong punya bahan peledak yang tak terhitung jumlahnya seperti itu, tapi menurutmu apakah itu mungkin? Dalam sekejap, semua orang di Yuhuayuan menerima berita itu dan berlari menuju puncak Yunming. Li Tianbao, yang pertama berteriak, kini putus asa, tetapi ia juga bergerak maju bersama kerumunan. Suara mendesing. Wei Hong keluar lagi, dengan tatapan mata yang liar. Meskipun lelaki tua itu mengunci ruang, Wei Hong dengan cepat masuk ke dalam mutiara Pluto. Inilah kartu truf terbesar Wei Hong. Wei Hong sebelumnya tidak berani menggunakannya karena takut mutiara Pluto akan ketahuan. Namun, setelah menguasai hukum ruang, ia tidak lagi takut, karena semua orang hanya akan mengira ia telah menggunakan hukum ruang. Meskipun banyak eksekutif senior Akademi Yuhua belum muncul, saya yakin mereka semua khawatir tentang tempat ini. Kegilaan di mata Wei Hong semakin menjadi-jadi, tetapi ada kilatan cahaya cemerlang di matanya. Banyak tetua puncak Yunming berani mendukung Hualong seperti ini. Aku yakin tetua lain di seluruh Akademi Yuhua tidak akan keberatan. Mereka berani mendukungnya karena mereka pikir Hualong lebih berpotensi. Wei Hong dengan cepat melakukan langkah-langkah Raja Ibel. Seluruh tubuhnya bagaikan aliran cahaya, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Wei Hong membakar esensi sejatinya, dan dalam beberapa tarikan napas, ia tiba di kaki puncak Yunming, melayang di kehampaan. Melihat pemandangan puncak Yunming yang makmur dan semarak, sedikit rasa dingin muncul di sudut bibir Wei Hong. Memanggil, ia tidak melepaskan semua bom peledak langitnya, melainkan melemparkan satu bom langsung ke gunung tak berpenghuni. Ledakan dahsyat itu mengguncang seluruh puncak Yunming, lalu aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan memancar. Siapa yang berani datang ke puncak Yunmingku untuk menimbulkan masalah? Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Terdengar teriakan keras, lalu sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Tatapan dingin di mata Wei Hong semakin intens, dan ia berteriak keras sesuai instruksi tetua, puncak Yunming akan dihancurkan sepenuhnya hari ini. Wus, 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 200 bom peledak langit dilempar langsung. Seluruh puncak Yunming terlalu besar. Wei Hong menggunakan kekuatan jiwanya yang dahsyat untuk membagi 200 bom peledak langit ke 200 arah. Saat ia meledakkannya, daya hancur yang dahsyat itu bagaikan pohon mati atau kayu lapuk. Puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi rerun dewa dalam sekejap mata. Ledakan, bagaikan gempa bumi, gunung-gunung runtuh dan tanah runtuh. Semua prajurit yang tiba tak bisa berkata-kata melihat pemandangan di depan mereka. Mereka terkejut dengan situasi ini dan tak percaya akan keberanian Wei Hong. Ya ampun, dia berani sekali menghancurkan puncak Yunming. Mungkinkah dia tidak takut para diaken puncak Yunming akan menjadi gila? Lihat, kali ini Wei Hong benar-benar membuat lubang di langit. Ini sungguh berani, berani sampai ekstrim. Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang mendekat ketika mereka tiba dan melihat pemandangan ini tercengang dan terdiam. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan keberanian Wei Hong. Pada saat ini,
sesepuh yang membungkus Hualong juga telah tiba. Melihat seluruh puncak Yunming yang telah rata dengan tanah, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah. Agak berlebihan jika digambarkan sebagai mayat di mana-mana, tetapi mereka semua tergeletak di tanah, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Beberapa dari mereka tampak sedikit malu, tetapi banyak prajurit yang belum jatuh kini dipenuhi luka dan bisa jatuh kapan saja di udara. Ada juga beberapa pria tua dengan tatapan mata yang garang. Meskipun mereka tampak sangat malu, aura yang kuat melonjak di tubuh mereka. Mereka menatap Wei Hong dengan dingin. Kau berani sekali. Pria tua yang datang terakhir memancarkan niat membasmi di matanya. Tatapannya ganas. Seluruh puncak Yunming hampir rata dengan tanah. Hal ini membuatnya sangat marah. Ia bahkan ingin membasmi Wei Hong saat itu juga. Haha, aku selalu sangat berani, dan aku sudah memperingatkanmu. Pertama Hualong memaksaku melakukan ini, dan sekarang kau, orang tua, yang memaksaku melakukan ini. Kau tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak akan menemanimu lagi. Wei Hong tertawa. Dia sudah cukup melakukan apa yang dia lakukan hari ini, jadi dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kalau tidak, kalau orang-orang tua ini jadi gila, mereka mungkin benar-benar akan membasminya. Ayo kita lakukan bersama. Anak ini tahu hukum ruang dan bisa mengunci semua ruang. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, lelaki tua itu bertekad untuk membasminya. Ia berteriak keras dan menarik ringan dengan kedua tangannya. Seluruh ruang tampak terkunci dan terpelintir. Ketiga lelaki tua lainnya juga bertindak cepat. Seluruh langit terpelintir hingga ekstrim. Area di sekitar Wei Hong sepenuhnya terkunci. Ledakan, bagaikan garis perak tak kasat mata, mereka mengunci Wei Hong. Melihat ini, para tetua lainnya menunjukkan kebencian yang mendalam di mata mereka. Nak, jangan khawatir, kami tidak akan membasmimu. Kau begitu kejam sampai-sampai kau bisa disiksa sampai mati. Tapi jangan khawatir, kami akan menyerahkanmu ke Balai Penegakan Hukum. Aku percaya Balai Penegakan Hukum akan bertindak adil. Orang pembawa sial, kalau aku serahkan ke Balai Penegakan Hukum, aku takut aku bakal mati. Sekarang kakak ketiga dan yang lainnya tidak ada di sini, seluruh Akademi Yuhua sangat tidak mendukungku. Kalau begitu, aku akan keluar dan mencari pengalaman. Wei Hong menggertakkan giginya dan berpikir, sekarang, hanya Wu Rui dan Zhao Qing yang tersisa di seluruh puncak Wu Wei, yang bisa dikatakan cukup lemah. Justru karena inilah orang-orang ini dengan begitu lancang menahan hadiah dari puncak Wu Wei. Sayangnya, Wei Hong tampaknya akan tamat kali ini. Benar, dia benar-benar menghancurkan seluruh puncak Yunming. Bagaimana mungkin Balai Penegakan Hukum membiarkannya pergi kali ini? Akan baik-baik saja jika orang-orang mesum dari puncak Wu Wei itu ada di sini, tapi sekarang mereka sudah pergi. Mereka tidak punya tempat untuk berpikir. Orang-orang di sekitar membicarakannya, dan Zhao Qing serta Wu Rui juga tampak khawatir dan tak berdaya. Mereka tidak terburu-buru maju untuk membuat masalah. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, naik ke atas akan sia-sia. Karena itu, keduanya memutuskan untuk segera kembali menemui kakak senior ketiga dan yang lainnya. Baiklah, aku tidak akan membasmi Hualong. Dia hanya seekor semut. Secepat apapun dia tumbuh, dia tetaplah seekor semut. Ada sorot bangga di mata Wei Hong, dan ia mengucapkan kata-kata yang sama kepada Hualong. Begitu ia selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempatnya tanpa jejak. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi orang lain berubah drastis dan mereka berbicara dengan tidak percaya. Masalah ini jelas belum selesai. Dia begitu ceroboh dan membasmi semua orang di halaman yang sama. Kita tidak boleh membiarkannya tinggal. Ayo kita ke Balai Penegak Hukum. Beberapa lelaki tua saling berpandangan, menampakkan niat membasmi yang tak berujung, dan berkata dengan dingin. Beraninya kau menindas kami dari puncak Wu Wei seperti ini. Ayo kita cari kakak perempuan senior kita dan yang lainnya. Benar sekali, bukankah itu hanya penghancuran puncak Yunming saat itu? Kakak senior hampir menghancurkan Balai Penegakan Hukum. Zhao Qing dan Wu Rui berbisik-bisik, tampak sangat kesal, dan berteriak keras. Kakak, tidak perlu memberitahu kakak ketiga dan yang lainnya tentang hal ini. Pada saat itu, sebuah suara samar terdengar, membuat mereka berdua ketakutan. Kemudian, mereka berbalik dan melihat bahwa itu adalah Wei Hong. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin Wei Hong, bagaimana kau bisa lolos? Hehe, bagaimana mungkin orang-orang tua tak tahu malu itu menghentikanku? Wei Hong tersenyum dengan jijik di matanya. Haha, bagus, hebat sekali. Kalau kakak ketiga dan yang lainnya tahu tentang ini, mereka pasti orang pertama yang bertepuk tangan untukmu. Zhao Qing tertawa pelan. Oh tidak, adik kecil,
sebaiknya kau cepat pergi. Karena kau berusaha kabur seperti ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tiba-tiba, wajah Wu Rui berubah dan ia berkata cepat. Aku tahu. Aku hanya ingin memberitahu kalian berdua bahwa aku perlu keluar dan mencari pengalaman. Lagi pula, tingkat kultivasiku tidak akan meningkat jika aku tetap di Akademi Yuhua sekarang. Lagi pula, orang-orang tua itu mungkin akan terus-menerus menyusahkanku. Wei Hong mengangguk sedikit lalu berkata, mau kemana kakak ketiga dan yang lainnya sudah keluar dari wilayah ini? Apa kau juga mau keluar, tanya Zhao King sambil mengerutkan kening. Tidak, dunia ini terlalu luas. Aku selalu terkurung di benua Wuki dan benua Lingqi. Jadi, kali ini, aku berencana untuk keluar dan melihat-lihat, kata Wei Hong dengan tatapan penuh kerinduan di matanya. Oke, itu juga bagus. Kamu harus keluar lebih awal sekarang agar kamu bisa lebih percaya diri dalam ujian 3 tahun mendatang. Wu Rui juga tersenyum dan berbicara. Sidang 3 tahun dari sekarang. Wei Hong jelas bingung dan bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, soal persidangan 3 tahun kemudian, aku hampir saja menceritakannya padamu, meskipun kau tidak bertanya pada kami. Melihat ekspresi bingung Wei Hong, Wu Rui tersenyum tipis dan berkata. Namun, karena Wei Hong masih diburu oleh beberapa orang tua dari puncak Yunming, dia tidak langsung memberitahu Wei Hong, melainkan segera berlari ke puncak Wu Wei, lalu menjelaskan dengan lembut kepada Wei Hong. Setelah mendengar kata-kata Wu Rui, Wei Hong benar-benar merasakan tekanan yang kuat. Namun, matanya berkilat penuh semangat untuk bertarung, terutama kalimat terakhir Wu Rui, yang membuat Wei Hong tampak sangat bersemangat. Apa katamu kakak senior Wu, maksudmu alam roh binatang juga akan berpartisipasi? Ekspresi Wei Hong begitu bersemangat hingga tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Ia menatap Wu Rui dan bertanya dengan cemas. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, Wu Rui mengerti apa yang dimaksud Wei Hong, tetapi ia tersenyum pahit dan berkata, alam roh binatang akan berpartisipasi, tetapi mereka adalah pasukan tingkat tinggi, jadi mereka tidak harus berpartisipasi langsung dalam pemilihan jarak dekat di bawah, sementara kita harus berpartisipasi dalam pemilihan. Adik junior, di alam roh binatang, bakat ras Ibel terlalu kuat. Beberapa dari mereka memiliki garis keturunan khusus, dan beberapa bahkan terlahir dengan kultivasi tingkat kerajaan. Ini tidak seperti beberapa fisik khusus di antara ras manusia. Bayangkan saja, seperti tubuh Phoenix, tubuh naga, dan sebagainya. Fisik khusus ini cukup kuat hanya dengan sedikit esensi darah ras Ibel, belum lagi garis keturunan murni ras Ibel. Melihat tatapan mata Wei Hong yang tajam, seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya, Wu Rui tak dapat menahan diri untuk berbisik. Jadi, dibandingkan dengan mereka, kita sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan kultivasi mereka maju pesat, jauh melampaui kita, jadi. Melihat Wu Rui masih ingin membujuknya, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum, saudara Wu, aku tahu, kau tak perlu membujukku, tapi mereka memang terlahir berbakat. Tak ada yang perlu dibanggakan atau ditakutkan. Jalan seorang pejuang adalah berjuang melawan langit demi hidup dan melawan manusia. Jika aku bahkan tak bisa mengalahkan para jenius ras Ibel ini, lebih baik aku mati saja. Di akhir kata-katanya, mata Wei Hong berkilat penuh semangat juang, dan energi bela diri di tubuhnya bergetar hebat. Di belakangnya, tampak menjulang, seolah-olah pedang panjang raksasa yang langsung dipadatkan, dan tak terhentikan. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong yang sangat arogan, jika itu orang lain, Wu Rui mungkin akan melontarkan beberapa komentar sarkastis, atau bahkan merasa bahwa orang ini sedikit tidak menyadari betapa luasnya langit dan bumi. Namun, ketika melihat semangat juang di mata Wei Hong, Wu Rui tidak berkata apa-apa. Saat itu, ia hanya menepuk bahu Wei Hong dengan lembut. Saudara Wu, saudari Zhao, puncak Wu Wei bergantung pada kalian. Terima kasih atas kerja keras kalian, kata Wei Hong dengan suara rendah sambil menatap mereka berdua. Lagi pula, meskipun kultivasi mereka dianggap jenius di luar, itu masih belum cukup baik dibandingkan dengan seluruh Akademi Yuhua. Oleh karena itu, tugas menjaga puncak diberikan kepada mereka. Baiklah, ayo pergi sekarang. Apa gunanya cerewet begitu kakak senior Wu dan aku memang ditakdirkan untuk menjadi master puncak. Lagi pula, jika puncak Wu Wei ingin berkembang pesat di masa depan, kita berdua akan sangat dibutuhkan. Melihat Wei Hong yang tampak enggan, Zhao King mendesak Wei Hong untuk segera pergi. Lagi pula, jika dia pergi terlalu malam, Yun Mingfeng dan tim penegak hukum mungkin akan datang mencari masalah dengan Wei Hong. Setelah meninggalkan puncak Wu Wei, Wei Hong tidak berhenti dan segera melanjutkan perjalanannya. Benua Wuki dan benua Lingqi berada di alam yang sama. Oleh karena itu,
Meskipun benua Lingki sedikit lebih kuat daripada benua Wookiee, tidak ada gunanya berlatih di sana. Meskipun tingkat kultivasi Wei Hong saat ini masih jauh tertinggal dari beberapa jenius di alam yang lebih tinggi, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa disadari, Wei Hong telah meninggalkan Akademi Yuhua dan bersiap untuk pergi ke Xiaolingyu. Meskipun alam roh kecil telah bergabung dengan Akademi Yuhua terakhir kali, para murid Akademi Yuhua masih diburu. Namun, ini bukan masalah bagi Wei Hong. Ia hanya perlu pergi ke utara alam roh kecil dan pergi ke Pulau Naga Darah melalui penghalang. Mengenai hal-hal lainnya, Wei Hong tidak khawatir. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkannya adalah jika ia ingin pergi ke penghalang Pulau Naga Darah, ia harus melewati kota. Namun, tidak ada cara lain. Sekarang, jika Wei Hong ingin menjelajah dan pergi ke alam lain, selain alam spiritual kecil, ia hanya bisa pergi ke benua spiritual, yang juga terhubung dengan alam lain. Namun, perjalanannya akan jauh lebih lama. 2 hari kemudian, ketika Wei Hong hendak mencapai alam roh kecil, ia berhenti, dengan tatapan mengejek di matanya. Mereka benar-benar tak kuasa menahan diri untuk mengejarnya. Namun, yang membuat Wei Hong kecewa adalah mereka hanya mengirim beberapa orang ini untuk mengejar mereka. Apa mereka ingin mereka mati? Berbalik, ia dengan tenang menatap orang-orang yang mengejarnya dengan cepat, dengan tatapan mengejek di matanya. Ketika melihat mereka mendekat, pemuda di wilayah itu menatap Wei Hong, tetapi ia tidak berteriak atau mengatakan sesuatu yang penuh kebencian. Sebaliknya, ia berkata dengan ringan, kami di sini bukan untuk menangkapmu, tetapi untuk memberitahumu bahwa jika kau bisa kembali hidup-hidup dalam 3 tahun, kami di Balai Penegakan Hukum pasti akan menangkapmu. Bagus. Wei Hong terlalu malas untuk mengganggu orang-orang dari Balai Penegakan Hukum ini dan bersiap untuk pergi. Namun, ketika ia melihat sosok yang bersembunyi di balik orang-orang ini, ia tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa dingin. Di mata Wei Hong, orang ini seperti lalat, menyebalkan. Engah. Wei Hong menjentikkan jarinya pelan dan langsung menghancurkan dantiannya, lalu pergi. Anggota tim penegak hukum lainnya yang hadir tidak memperhatikan Li Tianbao yang melolong di tanah. Lagi pula, dia bukan lagi anggota Balai Penegakan Hukum mereka. Wei Hong, aku harus membasmimu. Kakak senior Hualong tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Li Tianbao berkilat penuh niat membasmi, dan ia berteriak sambil menggertakkan gigi. Sayangnya, Wei Hong tidak bisa lagi mendengarnya. Sekalipun mendengarnya, ia sama sekali tidak menganggapnya serius, menganggapnya hanya sosok kecil. Namun, Wei Hong tidak tahu bahwa terkadang, sosok kecil juga bisa berbuat jahat. Tentu saja, ini cerita untuk nanti. Saat bergegas memasuki alam spiritual kecil, Wei Hong sengaja menahan semua auranya dan tidak bersikap sombong. Sepanjang perjalanan, ia menangkap binatang-binatang spiritual tersembunyi. Beberapa orang buta yang ingin merampok Wei Hong pun dengan mudah dibasminya. Beberapa hari kemudian, Wei Hong datang ke kota, tetapi ia tidak memasuki kota. Entahlah, apakah lelaki tua yang kuat itu akan langsung merasakan napasnya. Meskipun mungkin ia hanyalah orang kecil yang tidak berarti, Wei Hong tidak ingin menimbulkan masalah. Alih-alih memasuki kota, ia justru berjalan ke arah utara kota. Wei Hong tidak tahu bahwa ia telah menjadi sasaran. Itu Wei Hong. Dia benar-benar menuju Pulau Naga Darah. Dia benar-benar berani. Haruskah kita memberitahu Tuan Kota? Di gerbang kota, 2 sosok tersembunyi menatap punggung Wei Hong yang menghilang dan berbicara dengan suara rendah. Tidak perlu. Tuan Kota pasti sudah tahu tentang ini sejak lama. Selama dia naik perahu itu, sekuat apapun dia tidak akan selamat. Haha, benar juga. Mereka sama sekali bukan orang baik. Keduanya tampak sedang mendiskusikan sesuatu, ketakutan di mata mereka, dan mereka berbicara dengan suara pelan. Wei Hong hanya tahu bahwa ada penghalang di utara alam roh kecil, yang mengarah ke Pulau Naga Darah. Namun, Wei Hong tidak tahu apa-apa tentang situasi itu, jadi ketika dia datang ke sini, dia benar-benar tercengang. Apakah ini benar-benar tempatnya? Di hadapannya terbentang sebuah kota besar, tetapi bukan itu yang membuat Wei Hong terkejut. Yang membuatnya tak percaya adalah kota di hadapannya itu diselimuti oleh air sungai yang tak berujung di semua sisinya. Saat mendongak, selain kota yang tak berujung ini, terdapat pula sebuah sungai panjang yang seakan tak berujung. Mungkinkah penghalang itu ada di kota? Wei Hong masih berpikir bahwa yang disebut penghalang itu seharusnya hanyalah susunan teleportasi. Karena itu, ketika Wei Hong memasuki kota dan datang ke restoran, ia belum bertanya. Namun, diskusi orang-orang membuat Wei Hong mengerti situasinya. Di saat yang sama,
Ia pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa ia terlalu picik. Ada penghalang di arah Pulau Naga Darah, tetapi itu bukan susunan teleportasi. Sebaliknya, seseorang harus menyeberangi sungai panjang yang mirip parit. Tidak ada cara lain untuk menyeberangi parit selain naik perahu. Lagi pula, setinggi apapun kultivasi seseorang, seseorang mungkin tidak dapat terbang selama beberapa bulan di sungai yang tak berujung itu. Karena itu, banyak sekali prajurit yang ingin pergi ke Pulau Naga Darah harus membayar sejumlah batu roh. Semakin rendah tingkat kultivasi mereka, semakin banyak batu roh yang harus mereka bayar. Hukum rimba akan selalu seperti ini. Namun, ketika Wei Hong mendengar tentang asosiasi bisnis yang bertanggung jawab atas lini ini, dia tersenyum pahit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, sungguh suatu kebetulan. Asosiasi bisnis Yunlong malah menaikkan harga lagi. Ini akan merenggut nyawa. Ya, ternyata harganya setidaknya 5 juta batu roh. Sial, lama sekali aku menabung 5 juta batu roh itu. Tidak ada jalan lain, hanya ada satu cara untuk sampai ke Pulau Naga Darah. Itu sepadan, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Orang-orang di sekitar membicarakannya, tetapi banyak yang hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima hasil ini, yang membuat Wei Hong terdiam. Ia menghabiskan 5 juta batu roh hanya untuk pergi ke Pulau Naga Darah sekali, dan kekuatan orang-orang ini tampaknya hanya sekitar tingkat kedua tingkat kaisar. Namun, yang paling mengkhawatirkan Wei Hong adalah situasi asosiasi komersial Yunlong. Ia tidak pernah menyangka asosiasi komersial Yunlong akan memperluas pengaruhnya di sini, dan jelas merupakan raksasa. Namun, Wei Hong tidak berpikir asosiasi komersial Yunlong akan mengakuinya. Kejadian itu sudah lama berlalu, dan selama aku berhati-hati dan tidak membuat masalah, aku akan baik-baik saja. Wei Hong berdiri, berjalan keluar dari restoran, dan menuju ke kota. Pusat perbelanjaan ini sangat makmur. Wei Hong tidak terlalu memikirkannya, tetapi mempercepat langkahnya dan berjalan menuju rumah tuan kota yang dibangun oleh Asosiasi Komersial Yunlong di kota. Ia baru saja mengetahui bahwa jika ia ingin pergi ke Pulau Naga Darah, ia harus mendaftar ke Asosiasi Komersial Yunlong, dan kemudian sebuah kapal raksasa akan diatur untuk pergi ke sana. Basis kultivasi tingkat kedua kaisar membutuhkan 5 juta batu roh, dan tingkat kelima kaisar membutuhkan 1 juta batu roh. Kalau begitu, aku tak perlu terlalu menyembunyikan kekuatanku. Wei Hong merenung, lalu tiba di tempat yang tampak seperti kantor, yaitu Asosiasi Bisnis Yunlong. Seorang pria parubaya berpakaian putih tampak arogan dan mendominasi. Wei Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa Asosiasi Bisnis Yunlong memang arogan. Namun, Wei Hong tidak ingin menimbulkan masalah, jadi ia tak peduli, dan berkata dengan enteng, aku ingin pergi ke Pulau Naga Darah. Ada kolom energi di sana. Uji sendiri dulu untuk melihat seberapa besar kemampuanmu. Pria parubaya berpakaian putih itu menatap Wei Hong dengan sedikit jijik, kilatan cahaya melintas di matanya, lalu kembali normal. Ia menundukkan kepalanya lagi tanpa melihat Wei Hong, lalu menundukkan kepalanya lagi. Melihat perisai energi di depannya yang tampak seperti ujian, Wei Hong tersenyum dingin dan langsung melancarkan pukulan. Pukulan mengerikan ini membuat garis merah di perisai itu berhenti di angka 70. Ia tidak menyangka kekuatannya hanya bisa mencapai 70. Apa? Pria parubaya berpakaian putih itu menatap serangan Wei Hong dengan ngeri. Ia menatap Wei Hong dengan sedikit ketakutan, tetapi seketika kembali normal dan berkata dengan ringan, 500.000 batu roh, akan ada kapal dagang yang menuju Pulau Naga Darah lusa. Ini tokennya, kau boleh datang. Wei Hong segera mengeluarkan 500.000 batu roh dan mengambil token yang menunjukkan angka 231. Ia mengira ini pasti lokasinya, jadi ia berbalik dan pergi. Dia memiliki basis kultivasi tingkat kelima kelas kekaisaran, tetapi dia mampu meledakkan kekuatan tingkat ketujuh kelas kekaisaran. Pantas saja dia mampu membasmi tuan muda kedua. Pria parubaya berbaju putih itu tak lagi menunjukkan ekspresi arogan, melainkan ketakutan. Ia menatap dingin sosok Wei Hong yang menghilang dan berkata. Wei Hong tidak tahu bahwa pria parubaya berbaju putih di belakangnya telah mengenalinya. Saat itu, ia menemukan sebuah penginapan untuk menginap. Karena ia akan berangkat lusa, Wei Hong tidak keluar selama 2 hari terakhir, tetapi berlatih dengan tenang. Wei Hong tidak memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan bom peledak langit. Lagi pula, peluang keberhasilannya saat ini tidak 100%. Oleh karena itu, jika ia menyempurnakannya dengan gegabah, Wei Hong khawatir ia akan terekspos setelah ledakan. Pada hari ketiga, ketika suara gemuruh seperti klakson kapal terdengar, Wei Hong tahu bahwa itu pasti kapal Asosiasi Komersial Yunlong yang telah tiba.
Ia segera bangkit dan berjalan keluar. Ia melihat banyak prajurit di seluruh mal sedang berjalan menuju kota utara, tempat kapal asosiasi komersial Yunlong berlabuh. Seperti dugaan, kapal besar yang dilihat Wei Hong terbagi menjadi 3 lantai. Setelah mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, Wei Hong menyadari bahwa lantai pertama digunakan untuk menyimpan beberapa mineral dan bahan obat, sementara lantai kedua dan ketiga dihuni oleh orang-orang dari berbagai kekuatan besar. Di saat yang sama, meskipun Wei Hong tidak keluar selama 2 hari ini, ia juga mengetahui tentang Pulau Naga Darah. Ia juga mengerti mengapa semua orang harus pergi ke Pulau Naga Darah. Ia bahkan lebih siap untuk pergi ke benua Tianfeng, tempat Pulau Naga Darah berada. Perdagangan antara Pulau Naga Darah dan alam roh kecil cukup sering terjadi, dan ini merupakan situasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Asosiasi Perdagangan Yunlong sendiri menjadi semakin kuat karena mengendalikan jalur ini. Tempat paling menarik bagi para pendekar di Pulau Naga Darah adalah lingkungannya, yang sangat cocok untuk berlatih. Terlebih lagi, kekuatan jiwa yang kaya di dalamnya merupakan tempat impian bagi banyak murid di seluruh benua Wuqi, benua Lingqi, dan bahkan seluruh alam tingkat rendah alam roh kecil. Justru karena itulah setiap pendekar yang telah mencapai tingkat kultivasi kaisar dan memiliki kemampuan perlindungan diri akan berpikir untuk pergi ke Pulau Naga Darah. Pertama, mereka dapat memperoleh pengalaman di benua Tianfeng, dan kedua, hal itu akan memungkinkan mereka untuk membuat terobosan yang lebih baik dalam kultivasi mereka. Wei Hong mengeluarkan token dan tiba di lantai 2 tanpa hambatan. Ada banyak ruangan kecil yang terisolasi di lantai 2. Wei Hong dengan cepat menemukan posisinya berdasarkan nomor seri. Setelah memancarkan sedikit kekuatan jiwa, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa para prajurit dengan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menaiki kapal satu demi satu di sekelilingnya. Kamar kecil yang terisolasi ini hanya memiliki sebuah tempat tidur kecil dan tidak ada yang lain. Namun, Wei Hong tidak merasa kecewa. Ia duduk bersila di tempat tidur, dengan tenang menunggu keberangkatan kapal. Setelah sekitar 1 jam, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan kapal besar itu bergerak perlahan. Ia membuka matanya dan secercah cahaya melintas di matanya. Apakah kita akhirnya menuju Pulau Naga Darah? Pada saat ini, sebuah sosok ilusi muncul diam-diam di ruangan itu. Sosok itu tak lain adalah Seber. Pada saat itu, Seber juga sedikit bersemangat, dan berteriak, "Aku hampir mati menahannya, nak. Selanjutnya kita akan mencapai Pulau Naga Darah. Kau siap?" Karena mereka akan mendekati alam roh kecil, yang berada tepat di sebelah kota, Seber tidak berani keluar. Menurut Seber, penguasa kota terlalu kuat, jadi lebih baik santai saja. Persiapan apa yang perlu dipersiapkan? Mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong sedikit mengernyit, wajahnya tampak bingung, dan bertanya. Wah, kamu belum pernah keluar dari benua Wuqi, jadi wajar saja kalau peredaran dan perdagangan batu roh berbeda-beda di setiap dunia. Bahkan konsumsi sehari-hari di restoran pun berbeda. Jadi, kusarankan kamu beli album pengantar Jalan Tianfeng dan lihatlah. Seber menatap Wei Hong dengan sedikit jijik dan berkata dengan suara dingin. Wei Hong mengangguk pelan. Meskipun Wei Hong telah menjalani 2 kehidupan, dimanapun ia berada sebelumnya atau dimanapun ia berada sekarang, Wei Hong belum pernah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Justru karena itulah Wei Hong merasa sangat pasif, seperti orang desa. Tidak akan terlambat saat kita sampai di Pulau Naga Darah. Wei Hong tidak terlalu cemas, tetapi kembali memejamkan mata dan bersiap untuk berlatih. Saat ini, di ruang kendali kapal besar, pria parubaya berpakaian putih juga ada di sana, tetapi tidak ada kesombongan di wajahnya. Sebaliknya, ia menatap orang-orang yang duduk di hadapannya dengan penuh hormat. Kamu bilang kultivasinya yang sebenarnya berada di level ke-5 kelas kaisar, tapi kekuatan fisiknya berada di level ke-7 kelas kaisar. Seorang pria parubaya yang sedikit sombong dengan wajah persegi duduk di atas bertanya dengan tenang, dengan sedikit kesan garang di matanya dari waktu ke waktu. Benar, lagi pula, menurut penyelidikan kami, dia juga membawa bahan peledak. Kekuatan ledakannya hampir setara dengan ledakan diri seorang prajurit tingkat kaisar tingkat 6. Lagi pula, alasan dia datang berlatih kali ini adalah karena dia telah meratakan puncak Yunming di Akademi Yuhua hingga rata dengan tanah. Pria parubaya berpakaian putih itu tampak sedikit waspada dan takut, lalu berkata dengan takut. Oh, ini masalah yang merepotkan. Kalau kita berurusan dengannya di kapal, lalu kalau kita benar-benar memaksanya bebas dan mengebom kapal kita, itu akan jadi kerugian. Pria parubaya berwajah persegi itu berkata ringan, oh, saudaraku, ini tidak sulit. Kita akan singgah di Hulu Dao sebulan lagi untuk mengisi ulang energi kita. Setelah itu,
kita bisa langsung menghadapinya di Hulu Dao, kata pemuda tegap lain di lapangan dengan nada membasmi. Itu solusinya, tapi kita tidak bisa melakukannya, meskipun kita sudah menduganya. Lagi pula, kita harus berbisnis. Kalau kita melakukannya, akan sulit menjelaskannya kepada Yu Huayuan di masa depan. Pria parubaya berwajah persegi itu mengangguk ringan, lalu, dengan sorot mata yang kuat, ia berkata dengan suara berat. Penguasa Hulu Dao selalu ingin menghubungi kita. Kalau begitu, kenapa kita tidak menyampaikan kabar ini kepadanya lagi pula? Hadiah untuk Pulau Longji dan 3 kekuatan klan Ibel utama telah meningkat menjadi 1 miliar batu roh. Selama kita menyampaikan kabar ini, aku yakin seseorang di kapal ini tidak akan bisa menahan diri untuk bertindak. Pria parubaya berpakaian putih itu menyarankan dengan suara rendah. Baiklah, Aliang, suruh seseorang untuk menyebarkan berita ini. Aku yakin tak seorang pun berani membuat masalah di kapal ini. Biarkan Wei Hong hidup sebulan lagi. Pria parubaya berwajah persegi itu berteriak dingin dengan niat membasmi yang kuat terpancar di matanya. Baik, Manajer Li, saya pasti akan menyelesaikan pekerjaan ini. Pria parubaya berpakaian putih bernama Aliang itu berkata dengan mata berbinar sambil menggertakkan gigi. Setelah Aliang pergi, pemuda tegap itu menunjukkan sedikit kebingungan. Saudaraku, mengapa kau harus membiarkan orang lain melakukannya lagi pula? Hadiahnya 1 miliar. Lagi pula, orang itu punya dendam besar terhadap asosiasi bisnis Yunlong kita. Jika kita membasminya, hadiahmu pasti akan lebih besar. Saat itu, tidak akan ada orang lain yang bisa menandingimu. Manajer Li ingin sekali marah, tetapi melihat saudaranya sendiri yang sedang menatapnya, Manajer Li menarik napas dalam-dalam dan berbisik, tidakkah kau pikirkan orang macam apa Wei Hong itu? Sekalipun kita tidak membasminya kali ini, kita tidak boleh kehilangan barang-barang yang kita bawa. Pendeta-pendeta lain hanya bisa melindungi barang-barang itu. Jika kita tidak bisa membasmi Wei Hong, aku khawatir dia akan merusak rencana kita. Pada titik ini, raut wajah Manajer Li menunjukkan sedikit rasa dingin. 1 miliar batu roh memang penting bagi status keluarga, tetapi syaratnya adalah Anda harus hidup untuk menghabiskannya. Sekarang, biarkan orang lain yang mengambil langkah pertama, dan ini tidak ada hubungannya dengan asosiasi bisnis Yunlong kita. Tapi bagaimana kalau yang lain tidak bisa membasmi Wei Hong? Tanya pemuda tegap itu dengan sedikit cemberut. Lalu, apa kau pikir kita bisa membasminya? Akhir-akhir ini, asosiasi bisnis Tianlong berkonflik dengan kita, dan mereka semakin berkuasa. Pernyataan ini bukan berarti asosiasi bisnis Yunlong kita akan mendominasi, jadi kali ini, jangan mempersulit keadaan. Manajer Li menggelengkan kepalanya pelan dan mendesah. Tanpa disadari, Wei Hong telah berlatih selama lebih dari setengah bulan. Selama setengah bulan ini, Wei Hong pada dasarnya telah berlatih dengan giat. Dapat dikatakan bahwa selama setengah bulan ini, Wei Hong telah membuat kekuatan 5 elemen dalam dantiannya semakin kuat. Meskipun pohon kecilnya belum bertambah, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan fisiknya. Ketika Wei Hong membuka matanya dan mengamati kekuatan jiwanya, tatapan dingin melintas di matanya, dan dia bergumam, aku ketahuan. Selama setengah bulan ini, Wei Hong sama sekali tidak memperhatikan dunia luar. Oleh karena itu, ketika ia baru saja melepaskan kekuatan jiwanya dan mendengar banyak diskusi tentang dirinya, Wei Hong tahu tanpa berpikir bahwa ini pasti bimbingan yang disengaja dari seseorang. Siapa yang menemukan saya? Apakah kamar dagang Yunlong atau orang lain? Wei Hong bergumam, mengerutkan kening dan tak mampu berpikir. Wei Hong berhenti memikirkan masalah ini. Karena sudah terbongkar, tak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Di saat yang sama, ia ingin melihat siapa yang akan bertindak lebih dulu. Setengah bulan berikutnya berlalu dengan tenang. Setiap kali Wei Hong terbangun dari latihannya, ia hanya akan mengamati situasi dengan jiwanya. Seperti yang ia duga, hampir separuh orang di kapal ingin membasminya, tetapi tak seorang pun siap bertindak. Ledakan. Tepat setelah Wei Hong menyelesaikan latihannya, seluruh kapal seakan menabrak sesuatu. Wei Hong juga merasakan guncangan hebat dan hampir kehilangan keseimbangan. Wajahnya sedikit berubah, tetapi pada saat itu, suara yang agak stabil terdengar. Jangan panik, semuanya. Kita sudah sampai di Hulu Dao. Kita akan tinggal di sini selama 2 hari. Pastikan kalian tidak ketinggalan kapal dalam 2 hari. Mendengar suara ini, Wei Hong merasa lega. Saat semua orang meninggalkan kabin, Wei Hong berjalan menuju kota megah di depannya. Seharusnya ia meninggalkan wilayah spiritual kecil itu dan berada di benua lain. Dalam hal ini, Wei Hong ingin pergi ke kota ini dan mencari peta. Lagi pula, ia tidak memahami berbagai situasi di depannya. Meskipun ia tidak takut dengan garis depan, Wei Hong juga ingin mengenal benua ini sesegera mungkin.
Kota Hulu. Melihat sekeliling, kota di depannya tampak seperti labu besar yang miring, dan itu memang tepat. Merasakan tatapan mata jahat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, Wei Hong mencibir. Lebih baik mereka tidak datang untuk memprovokasinya. Jika mereka datang untuk mencari masalah, maka ia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Itu Wei Hong. Ya, pasti dia. Hehe, 1 miliar batu roh. Mau coba? Kau pikir batu roh itu semudah itu didapatkan? Ku dengar bahkan prajurit tingkat kaisar tingkat 7 pun tak bisa berbuat apa-apa padanya. Orang pembawa sial, kekayaan dan kehormatan datang dari risiko, tidak bisakah kita mengakalinya lagi pula? Aku tidak bisa melepaskan 1 miliar batu roh. Beberapa orang berbicara dengan suara pelan, lalu berjalan menuju kota Hulu dengan tatapan yang agak garang. Seluruh kota Hulu bisa dibilang kota terbesar di Hulu Dao, dan menampung puluhan juta orang bukanlah masalah. Oleh karena itu, meskipun kapal raksasa ini mengangkut hampir 100.000 orang, mereka semua berhamburan masuk ke kota dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Haha, aku tidak menyangka manajer Li akan mengantar sendiri kirimannya kali ini. Kalau ada yang butuh bantuanku, beritahu saja. Seorang lelaki tua yang tampak agak dermawan, dengan senyum di sudut matanya, memandang manajer Li dan teman-temannya, dan berkata sambil tertawa, tampaknya dia sangat ramah tamah. Tuan Kota Wu sangat sopan. Saya sering mengganggu Anda setiap kali saya datang ke kota Hulu. Hadiah kecil ini bukanlah tanda hormat. Manajer Li, yang duduk di bawah, tersenyum tipis, lalu menjentikkan kotak giok di tangannya dengan ringan, dan kotak itu jatuh di hadapan lelaki tua di kursi pertama yang dipanggil Tuan Kota Wu. Kotak giok yang diukir dan dibungkus dengan kayu cendana kuno itu memancarkan aroma kuno yang kaya. Hanya dengan melihat kemasannya saja, orang bisa tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Aku tidak melakukan apapun selain menerima hadiah ini. Bagaimana mungkin aku menerima hadiah yang begitu berharga, kata Wu Chengzui tegas, tetapi tangan kanannya sudah menyentuh kotak giok itu. Ketika ia mengamatinya dengan kekuatan jiwanya, seluruh tubuhnya terkejut dan kegembiraan terpancar di matanya. Manajer Li, Anda terlalu sopan. Tuan Kota Wu menatap manajer Li dan berkata dengan sedikit gemetar. Lagi pula, pemilik pulau bisa saja memintanya mencari cara untuk menghubungi kamar dagang Yunlong, tetapi ia tidak menyangka kamar dagang Yunlong akan memberinya hadiah yang begitu berharga sebagai balasannya. Batu spiritual 7 warna. Ia berteriak kegirangan dalam hati berulang kali. Meskipun ia berkata tidak bisa menerimanya, Tuan Kota Wu memegang erat kotak giok itu di tangan kanannya, takut manajer Li akan mengambil batu roh berwarna-warni itu begitu ia mengucapkan kata-kata berikutnya. Manajer Li menunjukkan sedikit rasa jijik di hatinya. Meskipun Wu Hao di depannya tampak sangat ramah dan bahkan tidak berbahaya dari luar, hanya manajer Li yang tahu betapa licik dan kejamnya pria tua di depannya. Karena alasan inilah manajer Li tanpa ragu mengeluarkan biaya dan memberinya batu roh 7 warna. Tuan Wu, Anda terlalu sopan. Setiap kali kami singgah di Hulu Dao atau kota Hulu, Tuan Wu sangat memperhatikan kami. Benda spiritual kecil ini bukanlah tanda penghormatan yang berarti. Saat kami kembali, akan ada harta karun yang sangat besar untuk Anda. Manajer Li tersenyum tipis, lalu berkata lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan manajer Li, senyum Tuan Kota Wu semakin merekah. Meskipun ia menyukai batu spiritual 7 warna dan menginginkan harta karun yang akan dibawa pulang oleh manajer Li, Tuan Kota Wu tidak melupakan instruksi pemilik pulau. Karena itu, ia bertanya dengan sedikit khawatir, Manajer Li, saya akan mengingat kebaikan ini. Selain itu, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, saya tidak berani menjamin Anda akan dapat meninggalkan kota Hulu. Namun, di kota Hulu, siapapun itu, jika dia seekor naga, dia harus meringkuk untuk saya, dan jika dia seekor harimau, dia harus berbaring untuk saya. Memang ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Tuan Kota Wu. Manajer Li mencibir dalam hatinya, menunggumu mengatakan ini, jadi dia tidak mengatakannya dengan sopan tetapi mengatakannya dengan sedikit malu. Manajer Li, silakan saja. Tuan Kota Wu berkata ringan, lalu berkata cepat. Ia mendapatkan batu roh 7 warna itu. Jika kamar dagang Yunlong di depannya tidak meminta bantuan apapun, maka Tuan Kota Wu akan merasa tidak nyaman. Ia tidak takut Anda akan mendapat masalah, tetapi ia takut Anda akan baik-baik saja. Situasinya begini. Manajer Li tidak bermaksud menipu Wu Hao, melainkan menjelaskan situasi Wei Hong dengan sangat rinci. Akhirnya, ia berkata dengan sedikit peringatan anak ini terlalu bejat dan jahat, dan dia punya banyak trik. Seharusnya dia punya banyak bahan peledak seperti itu di tangannya. Karena itu, Tuan Kota Wu, jika Anda tidak yakin akan menang,
maka tidak apa-apa untuk melepaskannya untuk sementara waktu. Setelah mendengar apa yang dikatakan manajer Li, alis Wu Hao mengendur. Di saat yang sama, ia memiliki kesan yang lebih baik tentang manajer Li. Lagi pula, jika manajer Li tidak mengatakan yang sebenarnya, kemungkinan besar ia akan mendapat masalah besar. Jangan khawatir, manajer Li. Sehebat apapun dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera di kota hulu. Soal trik-triknya, hehe, selama dia bisa masuk ke rumah tuan kotaku, dia tidak akan punya peluang untuk selamat. Wu Hao melambaikan tangannya, semburat dingin muncul di sudut mulutnya, lalu berteriak dengan arogan. Kalau begitu, saya serahkan saja pada tuan kota. Namun, karena kami punya dendam terhadap anak ini, dan dia punya pengaruh besar di benua Wuqi, kami tidak bisa datang. Lagi pula, entah kau membasminya atau tidak, tolong jangan sebut-sebut kamar dagang Yunlong kami. Manajer Li tiba-tiba berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Wu Hao. Jangan khawatir, kalau begitu, aku tidak akan menahanmu di sini. Pikiran Wu Hao sepenuhnya terfokus pada batu roh 7 warna, dan dia tidak berniat berbicara dengan manajer Li. Baiklah, tapi Tuan Kota Wu, kau tetap harus berhati-hati. Anak ini punya begitu banyak rahasia yang tersembunyi, sungguh mengejutkan. Seorang Master Kaisar tingkat 7 pernah terluka olehnya. Pelayan Li menatap ekspresi Wu Hao dan menasihati lagi. Haha, jangan khawatir. Kalau aku bahkan tidak bisa melawan anak muda, kenapa pemilik pulau membiarkanku menjaga kota hulu ini? Wu Rui tertawa, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Setelah manajer Li dan rekan-rekannya meninggalkan rumah tuan kota, adik laki-lakinya tak kuasa menahan cemberut dan bertanya, kakak, kenapa kau begitu berhati-hati? Apa kau pikir Wu Hao tak sebanding dengan Wei Hong? Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Terbasmi atau tidaknya Wei Hong tidak ada hubungannya dengan kamar dagang Yunlong kita, kata manajer Li sambil tersenyum tipis. Wu Hao memang tepat membasmi Wei Hong. Sekalipun dia tidak bisa membasmi Wei Hong, jika Wei Hong yang membasminya, itu sudah tepat. Saya khawatir pemilik Pulau Hulu Dao tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Wei Hong tidak tahu bahwa ia telah dijebak. Ia menemukan sebuah penginapan dan menginap di sana. Semakin gelap, aura yang tak terhitung jumlahnya menghampiri, tetapi tak seorang pun bertindak. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan. Jelas, usahanya untuk mencari kegiatan telah gagal. Saat itu, ketika Wei Hong hendak pergi, terdengar ketukan di pintu. Ketika pintu dibuka, seorang pelayan bertanya dengan hormat kepada Wei Hong, apakah ini Tuan Muda Wei? Benar sekali, siapa kamu? Tanya Wei Hong bingung. Tuan kota saya telah menyiapkan jamuan makan di rumah dan ingin mengundang Tuan Wei untuk hadir. Pelayan laki-laki itu berbicara lagi dengan tatapan yang sangat hormat. Penguasa kota Labu. Wei Hong agak bingung. Seharusnya dia tidak ada hubungannya dengan penguasa kota ini. Mungkinkah dia juga ingin ikut campur dalam urusan benua Wuqi? Saya ingin melihat apa rencanamu. Senyum dingin muncul di sudut bibir Wei Hong. Ia meminta pelayan untuk memimpin jalan dan langsung keluar dari penginapan. Ketika Wei Hong tiba di rumah tuan kota, dia merasa suasana di dalam sangat ramai dan tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Mungkinkah tebakanku salah? Bagaimanapun, sejak ia tiba di sini, Wei Hong merasa lega. Ia merasa hanya tersisa 600 bom. Meskipun Wei Hong merasa sakit, ia takut ia harus menggunakan bom-bom ini di saat kritis. Bersambung. Ketika Wei Hong memasuki istana penguasa kota, untuk sesaat, Wei Hong bahkan merasa bahwa penguasa kota hulu mengundangnya hanya untuk menghadiri jamuan makan biasa. Namun, naluri bahaya yang melekat dalam dirinya membuat Wei Hong mengerti bahwa jamuan makan ini mungkin tidak menyenangkan. Seluruh istana tuan kota tampak ramai. Para prajurit digiring ke aula utama satu demi satu oleh para penjaga yang bertugas di istana tuan kota. Wei Hong melihat banyak prajurit di mana-mana, dan tingkat kultivasi terendah adalah tingkat kelima dari kelas kaisar. Aula utama istana tuan kota dapat menampung hampir 100 orang, tetapi Wei Hong tiba-tiba dituntun oleh pelayan langsung ke posisi paling dekat dengan kursi pertama, yang membuat mata Wei Hong berkilat sinis. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah maju dan duduk dengan tenang. Melihat penampilan Wei Hong, seringai samar tersungging di bibir pelayan itu, lalu ia bergegas mundur. Ada sekitar 100 kursi di seluruh aula, tetapi kurang dari seperlimanya ada di sini. Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa mungkin dialah satu-satunya yang diundang ke kapal kamar dagang Yunlong. Baiklah, karena kita sudah di sini, aku tidak akan khawatir lagi. Aku ingin melihat trik apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Secercah cahaya melintas di mata Wei Hong, lalu dia langsung menutup matanya,
tidak lagi memperhatikan keadaan di sekitarnya, dan dengan sabar menunggu kedatangan penguasa kota Hulu. Kurang dari 5 menit kemudian, sebagian besar orang di aula telah tiba. Ketika beberapa prajurit memandang pemuda yang duduk di kursi pertama di sebelah mereka, raut wajah mereka sedikit berubah. Siapa anak laki-laki itu? Dia sebenarnya duduk di kursi kedua. Sepertinya dia bukan pejuang dari Hulu Dao kita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Hehe, tentu saja kau tidak mengerti. Anak ini adalah seorang pejuang dari benua Wuki kita. Ngomong-ngomong, dia juga jenius. Oh, apa maksudmu? Beberapa prajurit di sekitar, melihat ke arah Wei Hong yang tampak tenang, beberapa prajurit dari kota Hulu mengerutkan kening dan berbisik, jelas mereka belum pernah melihat bocah ini sebelumnya, dan saat ini, beberapa prajurit berada di kapal kamar dagang Yunlong, dan mereka berbisik tentang asal-usul Wei Hong. Dia hanya anak kecil di tingkat kelima kelas kaisar. Bagaimana dia bisa dianggap jenius? Berani sekali dia duduk di posisi kedua. Dia benar-benar tidak tahu diri. Sebuah suara yang agak dingin terdengar, dan seorang prajurit parubaya tiba-tiba berdiri. Melihat prajurit parubaya ini, aula yang kacau menjadi sunyi. Semua orang memandang Wei Hong, ingin tahu bagaimana ia akan bereaksi. Prajurit parubaya di depannya adalah seorang kultivator biasa yang terkenal di kota Hulu. Meskipun ia baru berada di level kelima kaisar, sepasang telapak tangan besinya pernah membasmi seorang prajurit puncak kaisar level 6. Hehe, sekarang kita akan menonton pertunjukan yang bagus. Si telapak besi ini bukan orang baik. Benar, lebih baik beri anak ini pelajaran. Sekalipun dia jenius di benua Wuki tingkat rendah, dia masih belum cukup baik di sini. Benar, lebih baik dia menderita sedikit di sini daripada menderita di masa depan. Beberapa prajurit menggelengkan kepala sedikit dan menatap Wei Hong yang masih terdiam dan memejamkan mata. Meskipun beberapa orang ingin menonton pertunjukan, beberapa orang merasa kekalahan Wei Hong di sini bukanlah hal yang buruk. Kultivasi Sikian yang sebenarnya pasti di atas level ke-6 kaisar. Aku akan melihat kemampuan apa yang kau miliki yang bisa membuat manajer Li begitu berhati-hati. Di belakang aula, di sudut, ekspresi Wu Hao sedikit acuh tak acuh, dengan kilatan kuat di matanya, dan dia berpikir dalam hatinya. Meskipun Wei Hong memejamkan mata, ia mendengar semua percakapan di luar. Partikel dantiannya telah tersebar, sehingga tersembunyi dari Wu Hao. Meskipun ia memejamkan mata, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan Sikian berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wei Hong mencibir dalam hati. Karena kau ingin melihat, maka aku akan membiarkanmu melihat secukupnya. Saat itu, mata Wei Hong terbuka sempurna. Ekspresinya tenang, tidak sedih maupun senang, dan ia menatap Sikian yang berjalan di depannya dengan ringan. Nak, ini bukan tempat yang tepat untukmu duduk. Keluar dari sini. Mau kulempar keluar? Sikian menatap Wei Hong yang sudah membuka matanya dengan tatapan haus darah, lalu berteriak dingin. Oh, kenapa aku tidak boleh duduk di sini? Wei Hong tampak terkejut dan bertanya dengan bingung. Haha, kenapa kamu tidak bisa duduk? Kalau kamu bisa menahan telapak tanganku, kamu bisa duduk. Mendengar kata-kata konyol Wei Hong, Sikian tak kuasa menahan tawa, seolah mendengar lelucon lucu. Begitu kata-kata itu terucap, ia melangkah maju, dan tangan kanannya memancarkan cahaya keemasan yang membara. Saat ia menebas dengan satu telapak tangan, seluruh ruang tampak terbelah dua, dan aura mengerikan menyelimuti Wei Hong. Melihat serangan Sikian, Wei Hong menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Membandingkan kekuatan fisik dengan dirinya sendiri ini sama saja mencari kematian. Melihat serangan Sikian, Wei Hong menjentikkan jarinya dengan ringan, tetapi langsung menangkis serangan Sikian dan mematahkannya dengan mudah. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk duduk di sini? Wei Hong bertanya dengan tenang. Kau memang hebat, tapi itu belum cukup. Kalau kau tidak bangun, aku tak punya pilihan selain mengusirmu dari aula. Melihat Wei Hong berhasil menangkis serangannya dengan mudah, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu karena banyaknya orang yang menonton, lalu berteriak marah pada Wei Hong. Minum. Ia melangkah ringan ke depan, dan seluruh tanah yang keras hancur berkeping-keping. Ia memancarkan cahaya terang ke seluruh tubuhnya dan melesat ke langit. Seluruh aula bergetar hebat. Menatap Wei Hong, Sikian menunjukkan senyum kejam di wajahnya, sedikit dingin di matanya, dan menamparkan Wei Hong dengan kedua telapak tangannya. Sepertinya Sikian benar-benar serius. Ya, hehe, sepertinya anak ini tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati. Aduh, anak muda zaman sekarang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Orang-orang di sekitar melihat serangan Sikian, dan mereka semua memandang Wei Hong seolah-olah sedang melihat orang mati.
Beberapa orang bahkan memancarkan penyesalan di mata mereka. Serangan Si Qian tidak pernah membiarkan siapapun hidup, dan sangat kejam. Ledakan, retakan, tabrakan keras yang telah diantisipasi semua orang terjadi, dan kemudian semua orang mendengar suara tulang patah. Kemudian, mereka melihat sesosok tubuh terlempar keluar. Karena kecepatannya terlalu tinggi, hanya dalam beberapa tarikan napas, semua orang melihat sesosok tubuh terlempar keluar dari aula. Lihat, sudah kubilang, seorang prajurit mengira Wei Hong lah yang melempar, jadi ia mulai berbicara. Namun, ketika ia melihat Wei Hong masih duduk tak bergerak, ia menelan sisa kata-katanya, matanya dipenuhi kengerian dan ia tak percaya. Bagaimana itu mungkin? Beberapa prajurit di lapangan tersentak. Meskipun beberapa orang tidak menganggap serius Si Qian, tidak akan mudah untuk menghabisinya dengan begitu telak. Karena itu, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Wah, kamu sedang mencari kematian. Sebuah suara penuh amarah terdengar, dan Si Qian, yang telah jatuh ke tanah, tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, ia tidak masuk, melainkan berteriak dingin, "Nak, beraninya kau keluar dan melawanku." Setelah mendengar ini, Wei Hong tidak bergerak sama sekali, dan berkata dengan ringan, "Idiot." Dia tidak mengambil tindakan apapun, tetapi setelah mendengar kata-kata ini dengan santai, beberapa prajurit tidak lagi memandang rendah Wei Hong. Seperti yang diharapkan, terkadang rumor tidak kredibel, tetapi terkadang, bertemu langsung lebih baik daripada menjadi terkenal. Saat itu, Si Qian menyadari bahwa Wei Hong telah mengabaikannya dan ia pun mengamuk. Ia tiba-tiba melangkah masuk ke aula, memancarkan aura membasmi yang tak berujung. Ia baru saja diusir oleh Wei Hong, yang membuat Si Qian kehilangan muka. Ia hanya merasa bahwa ia terlalu ceroboh tadi. "Nak, pergilah dan lawan aku. Kalau kau laki-laki, terimalah tantanganku." Teriak Si Qian dingin dengan niat membasmi yang tak berujung terpancar di matanya. "Tuan kota mengundangku ke perjamuan hari ini. Aku tidak ingin melihat darah. Jika kau ingin mati, tunggu sampai besok. Kau bisa menemuiku besok dan aku akan memenuhi keinginanmu." Wei Hong melirik Si Qian dengan acuh tak acuh dan berkata ringan. "Wah, kamu sedang mencari kematian." Mendengar kata-kata Wei Hong yang menghina, Si Qian berteriak marah dan hendak menyerang lagi. Saat itu, terdengar suara yang agak marah. "Si Qian, hentikan di sini." Saat suara itu keluar, mata Wu Hao berkilat amarah yang tak berujung, wajahnya sangat dingin. Ia melangkah keluar dan berteriak keras, "Aku mengundangmu ke sini hari ini hanya untuk jamuan makan biasa, untuk bertukar perasaan, dan Tuan Muda Wei ini memenuhi syarat untuk menjadi yang kedua. Jika kau masih ingin tinggal di sini, bersikaplah baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Teriakan dingin Wu Hao membuat wajah Si Qian memerah kesakitan, tetapi ia tak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Wu Hao mengabaikan Si Qian dan menoleh ke arah Wei Hong sambil tersenyum, "Tuan Wei, maafkan saya karena membuat Anda tertawa. Saya hanya ingin Anda melihat orang-orang kuat di kota hulu kami, tetapi akhirnya, sampah seperti itu muncul. Keluar dari sini sekarang." Melihat Si Qian masih belum pergi, tatapan Wu Hao menunjukkan dinginnya, dan ia berteriak dengan tegas bahwa rencananya hampir hancur olehnya. Sudah cukup bahwa Wu Hao tidak ingin membasminya di tempat. "Tuan, Anda terlalu sopan. Terima kasih telah mengundang saya ke perjamuan ini." Wei Hong pun tersenyum palsu dan berbicara. Bersambung. 850.